Udah siap untuk memberikan materinya, Pak? Siap, siap. Ya, silakan, Pak. Oke, teman-teman, selamat siang. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan kali ini dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan terbebas dari COVID yang sekarang ini sebarannya sudah luar biasa, terutama di Jakarta, kita yang di Jakarta dan beberapa kota yang lain. Oke, teman-teman, ini beberapa waktu yang lalu saya diminta Bu Olive, kebetulan juga teman saya, sama-sama orang tua murid gitu ya, ternyata nggak jauh-jauh juga ketemunya gitu ya, dan ternyata juga sama-sama di FPSB, FPA, di asosiasi. Terus bicara mengenai Pak Iksan bisa sharing nggak terkait dengan financial health check-up lah kita bicaranya gitu ya. Jadi waktu diminta seperti itu, oke, saya menyanggupi dan kebetulan juga waktunya saya bisa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya coba sharing ya beberapa hal terkait dengan udah bisa dilihat Udah, Pak. slide-nya. Oke. Udah. Jadi saya coba mengambil beberapa hal terkait dengan indikator sebenarnya, gitu ya. Apa saja sih yang perlu kita waspadai ya kalau kita bicara terkait dengan keuangan sebuah keluarga. Karena kalau kita bicara keuangan keluarga, aspeknya sangat banyak. Dan concern-nya juga bisa berbeda satu orang, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Gitu ya. Dari sumber income-nya pun bisa berbeda. Sehingga dalam konteks perencanaan, kalau kita bicara mengenai keuangan keluarga, bisa saja fokus yang berbeda terkait dengan masalah atau keinginan dari setiap keluarga yang diinginkan. Sehingga saya coba merangkum terkait dengan beberapa indikator penting menurut hemat saya yang bisa menjadi ukuran dan bagaimana kita bisa menyikapinya seperti tadi Bu Alif katakan. Ya, kalau kondisi begini seperti apa nih? Bagaimana kita coba memanage-nya? Sehingga dalam konteks perencanaan keuangan nantinya perjalanan keuangan pastinya kita akan ketemulah masalah-masalah keuangan di kemudian hari. Ya, contohnya misalnya kita punya pengeluaran yang tiba-tiba yang besar segala macam tapi kita nggak punya funding yang cukup. How you can manage it gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita perlu perencanaan agar optimalisasi dari cash flow yang kita miliki, income yang kita miliki itu bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut saya coba merangkum gitu ya. Nah, ini saya ada kutipan dulu sebelum kita masuk gitu ya. Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as a driver. Jadi kunci dalam konteks ini adalah Anda yang ngelit. Anda yang megang kendali atas uang yang Anda miliki. Kalau Anda nggak bisa mengendalikan uang yang Anda miliki, Anda akan bermasalah karena Anda akan didrive oleh uang Anda. Maksudnya apa? Anda yang harus punya knowledge, sikap yang realistis ya dalam menyikapi semua masalah, semua keinginan yang Anda miliki dalam konteks keuangan keluarga. Jadi intinya money atau rizki kalau bagi umat muslim gitu ya, yang kita terima itu adalah sebuah wadah aja, tools aja, sehingga kita yang harus coba mengalokasikannya, kita yang coba membelanjakannya sesuai dengan tujuan keuangan kita, concern masalah kita, dan tentunya harapan yang kita inginkan di kemudian hari. Gitu ya. Jadi kembali lagi, money is only a tool. Nah, kalau kita bicara money as a tools, ada langkah yang harus kita lakukan. Dalam konteks perencanaan keuangan, langkah pertama adalah bagaimana kita bisa melihat kondisi keuangan kita sekarang. Karena berdasarkan kondisi keuangan kita sekarang, kita bisa merefleksikan, oke, saya mau menuju kemana. Seperti halnya kalau misalnya Bapak Ibu mau jalan-jalan keluar kota. Pastinya udah tahu dong kondisi posisi Bapak Ibu di mana. Oke, saya tinggal di Jakarta, saya mau ke Bali. Oke, alternatifnya apa? Saya bisa kendarai naik mobil ke Bali, saya bisa naik pesawat ke Bali, saya bisa naik kapal laut misalnya ke Bali. Tapi intinya adalah Anda tahu dulu kondisi di mana posisi Anda sekarang. Sehingga nantinya saya bisa mengambil jalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sama dalam konteks perencanaan keuangan.
Jadi kondisi kita sekarang itu akan bisa jadi satu titik awal sehingga perencanaan keuangan kita nanti ke depan bisa lebih baik. Nah, satu formula yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan kekayaan bersih. Jadi ini tools awal. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa itu kekayaan bersih dan bagaimana kita dapat angka ini sebelum kita masuk ke indikatornya. Ya. Jadi kekayaan bersih ini didapat dengan mengurangi semua aset yang kita punya, semua kekayaan yang kita punya dengan hutang yang kita miliki. Nah, kita dapat kekayaan bersih. Nah, kekayaan bersih inilah yang sebenarnya jadi aset yang kita miliki saat ini. Ya, setelah kita kurangi semua kewajiban yang kita miliki. Nah, bagaimana saya dapat menghitung kekayaan bersih saya kalau saya nggak punya catatan terkait dengan aset saya apa aja, hutang saya apa aja. Jadi tools pertama yang perlu kita sikapi sebelum kita melihat indikatornya adalah kita membuat laporan keuangan. Ya, kalau kita di perencanaan keuangan menyebutnya sebagai catatan kekayaan. Ya. Jadi di dalam catatan kekayaan ini ada dari sisi aset atau kekayaan dan ada dari sisi hutang atau liabilities. Dari sisi aset, karena ini nanti akan berkaitan dengan indikator-indikatornya nih. Ya, jadi tolong diperhatikan terkait dengan materi ini. Ya. Jadi dari sisi aset itu kita melihat ada 3 jenis aset. Diklasifikasi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah aset liquid. Apa itu aset liquid? Ya aset yang mudah dicairkan lah konteksnya. Uang tunai yang ada di kantong Anda, uang tunai yang Anda simpan dalam bentuk US dollar di safe deposit box atau di brankas di rumah Anda gitu ya. Atau misalnya uang di dalam tabungan Anda ya di rekening tabungan. Kemudian bisa juga biasanya deposito jangka pendek, misalnya bulanan rollover itu juga saya masukkan sebagai aset liquid. Karena untuk mencairkan dana tersebut jadi aset tunai itu cepat prosesnya. Ya, jadi likuiditas itu harus dipengaruhi oleh 2 kondisi. Yang pertama, mudah dicairkan, dan yang kedua, tidak mengurangi nilai. Itu konteksnya, likuiditas. Ya. Rumah bisa nggak liquid? Bisa. Coba kalau Anda kasih diskon 50%, rumah Anda pasti liquid banget gitu. Banyak orang yang mau beli konteksnya. Tapi kalau misalnya harga pasar, nah ini kan tergantung demand and supply-nya. Ya, sehingga makanya di aset yang kedua adalah aset pribadi. Nah, aset pribadi ini adalah aset yang kita ambil atau kita gunakan manfaatnya. Contoh adalah rumah yang saya tempati bersama keluarga. Itu masuknya ke aset pribadi. Mobil yang saya kendarai untuk beraktivitas. Mau ke kantor, jemput anak-anak, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mobil saya gunakan. Ya. Kemudian apalagi? Furniture yang ada di rumah Anda, segala macam barang-barang elektronik dan lain sebagainya itu menjadi aset pribadi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah aset investasi. Nah, konteksnya aset investasi, ini aset-aset yang Anda miliki dengan harapan Anda bisa mendapatkan imbal hasil atau mendapatkan income dari aset yang Anda miliki. Contohnya apa? Misalnya tadi, Anda punya rumah, tapi rumah itu Anda sewakan. Nah, aset rumah yang Anda sewakan itu bukan lagi masuk ke aset pribadi, tapi masuknya ke aset investasi. Nah, pengklasifikasian ini penting nantinya supaya kita bisa melihat apakah dalam perjalanan keuangan kita ke depan, kita itu getting better atau getting worse sebenarnya. Harapannya kan setiap kita, apalagi kalau kita mau melakukan perencanaan keuangan, setiap tahun harusnya kita getting better secara finansial. Refleksi getting better menurut hemat saya dalam konteks aset, dalam konteks keuangan, itu adalah net worth, kekayaan bersih. Yang tadi rumusnya adalah total aset, ya ini kalau dilihat di gambar, total aset yang di sebelah kiri, what you have, dan hutang liabilities, what you owe. Gitu ya. Itu dikurangkan, Anda dapat kekayaan bersih. Nah, ini bisa direfleksi kalau teman-teman punya catatannya sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu dari sisi aset. Kemudian dari sisi hutang, itu sebenarnya hutang itu dibagi menjadi 2 klasifikasi hutang berkaitan dengan periode waktunya atau jangka waktunya. Yang pertama adalah jangka waktu jangka pendek, itu biasanya di bawah 1 tahun kita kumpulkan di dalam hutang jangka pendek. Kemudian hutang jangka panjang itu yang di atas 1 tahun konteksnya gitu ya. Nah, kedua
catatan ini baik dari sisi aset atau kekayaan dan hutang atau liabilities ini itu dicatatkan pada harga pasar wajar. Kenapa dari harga pasar wajar? Supaya kita tahu bahwa oke, kondisi saya sekarang itu kalau misalnya saya harus cairkan seluruh aset yang saya punya dan melunasi semua hutang yang saya miliki, berapa sih kekayaan bersih nilai sekarang? Kayak contoh misalnya, rumah yang Anda beli 5 tahun yang lalu seharga 500 juta misalnya. Setelah 5 tahun kemudian kan nggak mungkin 500. Nah, misalnya Anda bisa merefleksikan ini dengan nilai NJOP rumah Anda, ya, yang terefleksi dengan kenaikan harganya, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat menjadi acuan kita harga pasar wajarnya. Demikian juga dengan mobil. Mobil waktu kita pertama kali beli keluar dari showroom mungkin harganya 500 juta. Tapi begitu 5 tahun kemudian nggak mungkin nilainya 500 juta. Makanya kenapa dalam konteks perencanaan keuangan, pembuatan laporan catatan kekayaan ini menjadi penting supaya kita bisa merefleksi sebenarnya perjalanan keuangan kita, value nilai kekayaan kita gitu ya secara reguler. Catatan kekayaan ini kita buat hanya sekali dalam setahun sebenarnya. Pada 31 Desember biasanya gitu ya, di akhir periode waktunya, misalnya 31 Desember 2020. Nanti kita bikin lagi 31 Desember 2021 sehingga kita punya komparasi. Ya, apakah 2020 kekayaan bersih saya lebih baik atau lebih buruk nih dari 2019 misalnya gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dari semua keputusan keuangan yang saya lakukan itu semua tercermin sebenarnya dari sisi aset. Apakah Anda kalau misalnya lihat di sisi aset gitu ya, ini ada contoh misalnya stock and shares. Anda invest misalnya dalam bentuk equity di saham. Saham pergerakannya apalagi sekarang gitu kan, ini lagi turun lagi gitu ya. Ini menarik kalau misalnya punya uang liquid boleh-boleh tuh diicip-icip gitu ya, beli saham gitu ya, reksadana aja jangan equity single stock gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya dalam kondisi sekarang, mungkin kalau Anda sudah punya beberapa tahun yang lalu atau tahun lalu Anda beli di equity, yang menjadi problem adalah nilainya akan menurun. Terefleksi dengan indeks harga saham yang lagi menurun sekarang gitu ya. Tapi kalau Anda kontribusi secara reguler, Anda sisihkan sebagian dari income, itu akan terefleksi di sini dengan nilai akumulasi dana yang terus bertambah. Apalagi kalau misalnya nanti nilainya terus bertumbuh. Jadi akan terlihat tercermin semuanya terkait dengan keputusan keuangan yang Anda ambil di catatan kekayaan ini. Anda ngambil hutang baru, kelihatan akan di sini. KPR, Anda beli rumah baru dengan KPR, akan terefleksi nanti di sini di mortgage. Mobil baru Anda beli dengan cicil, akan terefleksi di sini nilainya. Gitu ya. Kartu kredit misalnya Anda punya hutang yang belum terbayar, akan terefleksi kalau Anda punya catatannya. Gitu ya. Jadi dengan begitu, setiap keputusan keuangan selama 1 tahun itu sebenarnya kita bisa lihat di laporan ini. Dengan kita mencatat semua aset yang kita punya, mencatat semua hutang yang kita miliki, kemudian kita menghitung berapa kekayaan bersih kita. Nah, berdasarkan itulah kita sebenarnya punya tolak ukur, punya satu titik dalam kondisi keuangan saya sekarang seperti apa. Nah, sekarang kan tinggal, oke, indikator-indikator apa yang saya harus perhatikan supaya apa? Nanti 31 Desember 2021 kekayaan bersih saya bisa meningkat. Itu ya. Nah, keputusan-keputusan keuangan ini akan terefleksi nantinya di sini. Itu ya. Jadi cukup jelas terkait dengan kekayaan bersih. Nah, ini saya coba mengutip, ini buku menarik sekali, The Millionaire Next Door. Ini hasil studi gini ya. Thomas D. Stanley and William D. Danko. Saya punya bukunya kebetulan gitu ya. Dia meresearch apa namanya? Mungkin 1.000 atau 2.000 saya lupa jumlah ininya gitu ya. Dia melakukan survei terkait dengan millionaire next door. Ini terjadi tetangga kita yang kaya segala macam, gimana sih dia mengelolanya, dan kemudian dia menemukan, dia memformulasikan sebuah formula. Tapi banyak sekali yang menyanggah tulisan terkait dengan formula ini gitu ya. Karena ya tadi ngelihatnya hanya dari sisi income aja, tidak melihat dari aspek yang lain dan sebagainya. Ya ada keterbatasan, tapi paling tidak menurut hemat saya, ya setelah saya baca keseluruhan bukunya, kemudian saya coba merefleksikan dari rumus yang dibuat oleh Danko and Stanley ini. Ya, jadi bunyinya seperti ini: a person expected wealth ought to be 10% of your age multiply by the annual household income. Gitu ya.
Jadi kekayaan seseorang diekspektasikan adalah berdasarkan 10% dari usianya dikalikan dengan income per tahunnya. Contoh misalnya, saya ya usia 30 tahun, ya biar kelihatan lebih muda lah gitu ya. Walau enggak 30 lah, ya lebih dikit 31 lah gitu ya. Supaya gampang 30 misalnya gitu ya. 30 tahun 10%-nya adalah 3 dikalikan misalnya income per tahunnya 200 juta. Ya, jadi 3 kali 200 600 juta. Gitu ya. Tapi banyak sekali waktu didiskusikan gitu ya terkait dengan buku ini, mereka melihat bahwa kalau hanya 3 kali dari household income, mungkin itulah adalah aset-aset yang investment atau yang liquid aja, ya. Karena umumnya kalau kita bicara terkait dengan aset, aset terbesar yang dimiliki adalah rumah biasanya. Karena rumah mempunyai value yang cukup tinggi dan umumnya kita membeli rumah jarang sekali dengan cash, pasti dengan kredit gitu ya. Jadi ada beberapa studi lebih lanjut yang menyatakan mungkin rumusan atau formula yang dibuat oleh Duncan and Stanley ini lebih fokus kepada aset investment aja, gitu ya. Which is menurut saya make sense, gitu ya, daripada keseluruhan total kekayaan maksudnya, gitu ya. Jadi ini lebih fokus ke beberapa aspek dalam konteks perencanaan keuangan yang kaitannya dengan investasi. Jadi ini bisa menjadi acuan teman-teman sebenarnya, ya. Ini coba saya terapkan ya, beberapa kali saya juga melakukan seminar, training segala macam gitu ya terkait dengan formula ini. Saya coba dapetin gambaran gitu ya dari jumlah populasi itu berapa sih range-nya gitu ya, karena umumnya saya bagi waktu itu usia yang di antara 25-30 ya, 30 ke 35, 35 ke 40, 45 ke 50, kemudian 55 ke atas gitu loh konteksnya. Ya. Coba saya rangkum waktu itu gitu ya. Jadi dari beberapa event itu terlihat memang kalau misalnya hanya total kekayaan itu terlalu kecil menurut hemat saya gitu ya. Jadi makanya kenapa tadi saya tambahkan sebenarnya ini bukan kekayaan secara keseluruhan tapi mungkin lebih kekayaan dalam konteks aset investasi plus aset liquid tadi gitu ya. Jadi 2 aspek dalam kaitannya dengan kekayaan yang kita miliki. Ini menarik bukunya gitu ya. Jadi paling tidak teman-teman punya gambaran apa yang menjadi target ya atas seluruh kekayaan yang kita miliki sehingga dalam konteks perjalanannya harapannya kita bisa lebih baik dan kita bisa melakukan perencanaan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ya. Nah, kemudian tools yang kedua adalah terkait dengan formula kesuksesan saya bilang gitu. Kenapa ini saya bilang formula kesuksesan? Karena seperti tadi ya, money is a tool. Tinggal masalahnya drivernya itu piawai atau enggak. Drivernya paham atau enggak? Maksudnya kita nih gitu. Ya, kalau kita tidak bisa mengelola uang yang kita terima setiap bulan dan Anda berharap bahwa keuangan Anda akan jauh lebih baik ke depan, mimpi aja kali ya gitu. Ya. Jadi kita perlu menyikapi terkait income yang kita terima. Problem terbesar terkait dengan menabung adalah biasanya orang terima income, bayar-bayar expense segala macam, belanja segala macam, akhir bulan kalau ada sisa baru nabung. That's the problem. Karena orang merasa bahwa kalau ada sisa baru saya nabung. Nah, ya, jadi mindset-nya harus dirubah. Makanya rumusan yang saya tuliskan formula kesuksesan ini secara finansial, gitu ya, itu jangan dibalik. Income terus expense baru nabung. Tapi living expense, kebutuhan hidup, nabung, membayar kewajiban itu menjadi regular expense. Baru equal to income. Gitu loh. Jangan kalau sisa baru nabung gitu. Itulah konteksnya. Jadi formula ini penting dipahami karena biasanya kita terima gaji, ya kalau bayar cicilan sudah pastilah karena pihak ketiga umumnya kita akan prioritas untuk membayar kewajiban tersebut. Tapi kalau untuk prioritas kita sendiri umumnya kita lupa. Padahal anak kita nanti masuk kuliah, butuh biaya cukup besar untuk sekolahnya.
nanti kita masuk masa pensiun di usia 55 misalnya, setelah kita tidak bekerja lagi. Bagaimana saya menyikapi terkait dengan kebutuhan dana pensiun dan lain sebagainya. Dan kita lupa, padahal pada saat kita produktif lah kita punya momen untuk menyisihkan untuk tujuan-tujuan di masa datang tadi. Karena begitu kita masuk usia pensiun, ya udah selesai. Anda nggak punya lagi gaji. Anda hanya bersandar dari income yang Anda terima dari dana pensiun. Itu juga kalau ada. Gitu kan? Paling tidak BPJS Ketenagakerjaan adalah sekarang, bukan hanya jaminan hari tua. Ada komponen pensiun, ada komponen jaminan hari tua, gitu ya. Tapi apakah manfaatnya cukup? Pernah nggak Anda menghitung? Gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini lebih teknis ya. Mungkin nanti Bu Olivia bisa lebih jelaskan lebih detail. Ini lebih pintar dari saya, Bu Olivia. Gitu ya. Jadi dengan begitu kita bisa melihat sebenarnya roadmap keuangan saya yang tercermin di catatan kekayaan tadi, di slide yang sebelumnya, apakah bisa getting better atau getting worse. Karena kalau dari income, saya kontribusi sebagian dalam bentuk saving atau menabung, menyisihkan income di depan, itu akan tercreate nanti di aset. Betul nggak? Dari uang income yang saya terima, saya sisihkan dalam bentuk tabungan. Misalnya taruh tabungannya di reksadana saham misalnya gitu ya, sehingga itu akan tercermin nanti di dalam aset Anda. Nah, kalau Anda lakukan ini gradually, setiap tahun, setiap bulan, secara berkala, tentunya akumulasi asetnya akan bertumbuh. Betul ya? Nah, ini yang menjadi refleksinya sebenarnya. Sehingga sangat penting kita mengelola terkait dengan formula sukses keuangan ini. Ini harus pinter-pinter ngelolanya. Karena di dalam income yang Anda terima sekarang, itu bukan hanya untuk kebutuhan Anda sekarang. Karena dari income yang Anda terima sekarang pada saat produktif adalah bukan hanya untuk kebutuhan sekarang, tapi juga untuk kebutuhan nanti. Anak Anda nanti sekolah, masuk kuliah, segala macam. Anak Anda mau kuliah di luar negeri. Kalau Anda berharap dari income nanti, nggak akan cukup. Jadi Anda harus menyisihkan dari income sekarang untuk belanja nanti. Nah, belanja nantinya itu yang kita sisihkan dari income. Sehingga akan tercreate satu aset, dan ini yang bisa memberikan income berkelanjutan nanti di masa yang akan datang. Sehingga bila kebutuhannya, tadi sekolah anak, ada dananya. Mau liburan bersama keluarga, ada dananya. Mau jalanin masa pensiun, ada dananya. Mau naik haji, ada dananya, kita udah alokasikan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi penting sekali formula kesuksesan keuangan ini. Ya. Jadi dari income, expense, saving, hutang itu menjadi prioritas regular expense. Ya, jadi ini sebagai pengeluaran reguler kita. Jangan kalau ada sisa baru nabung. Nggak pernah akan ada sisa. Apalagi dengan kondisi sekarang. Jarang kita keluar rumah, tapi gadget Anda itu akan ada di depan mata Anda terus. Betul nggak? Ya. Dan kalau saya bilang gadget Anda ini ya, ini saya tadi barusan meeting gitu ya. Ini gadget ini gitu ya. Ini saya sebut sebagai setan gepeng sekarang. Kenapa ini setan gepeng? Karena di sini ada Tokopedia, ada Shopee, alat bayar OVO, dan lain sebagainya. Apalagi ada promo dan lain sebagainya. Gampang sekali sekarang. Pencet-pencet-pencet, dikirim. Pencet-pencet-pencet, dikirim. Tanpa kita sadari bahwa there is an expense. Dan luar biasanya, ya, marketplace ini punya promo yang sangat luar biasa. Ya, jadi konsumerisme ini sekarang udah merambah di semua level. Gitu ya. Anak-anak sekarang itu dengan sangat mudah bisa GoFood dan lain sebagainya. Pak, isiin dong GoPay-nya gitu kan. Iya, 100.000. Ini 100.000 kok habis sehari aja. Ternyata dia beli ini, beli itu, beli segala macam, padahal dia di rumah aja gitu konteks. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, kemudahan transaksi ini juga men-trigger. Makanya kenapa saving itu harus menjadi regularitas dari sisi expense yang kita keluarkan. Karena kalau dari sisi sisa, itu dia. Kalau ada sisa, ya, kalau ada sisa baru nabung. Kalau nggak ada sisa nggak nabung. Nah, itu yang menjadi problem, gitu ya. Jadi
ini yang harus diperhatikan. Jadi formula kesuksesan keuangan ini menurut hemat saya ini hal simple, tapi secara cash flow ini menjadi hal yang penting untuk perjalanan keuangan kita ke depan supaya bisa lebih baik. Nah, jadi it's not about how much money you make, it's how you save it. Ya. Jadi karena kalau Anda terima income sekarang, Anda habiskan sekarang, bulan depan Anda miskin lagi. Pasti Anda nunggu gaji lagi. Ya, bagi teman-teman yang terima gaji setiap bulan, ya, tanggal 15, tanggal 20 itu adalah masa-masa paceklik. Karena belum terima gajian gitu. Baru tanggal 25 gitu loh konteksnya. Nah, jangan Anda menyikapi keuangan itu seperti halnya seperti ini, gitu ya. Jadi harus ada satu kebiasaan yang dibangun terkait dengan cash flow yang kita miliki, gitu ya. Karena income berapapun, kalau Anda tidak kelola secara baik, dia akan habis dengan mudahnya. Ya, apalagi dengan adanya setan gepeng tadi yang seperti saya sebutkan. Ya, nggak pengen jalan-jalan, ya sekarang kan tadi 5M disebutkan Bu Olive gitu ya. Jadi mengurangi jalan-jalan, mengurangi mobilitas, nggak ke mall, nggak segala macam, tapi mencet-mencet terus, gitu kan? Sekarang ini jari telunjuk udah gedenya sama jempol kali gitu, karena udah sering mencet terus, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita sikapi. Makanya how you save it itu yang meng-create satu aset di masa yang akan datang. Nah, jadi ini coba saya rangkum, ya. Bagaimana saya bisa meng-create aset? Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang hijau-hijau ini, jadi kalau cash flow kita positif, tapi sebenarnya cash flow ini nggak boleh nggak positif konteksnya. Karena apa? Tadi saya sudah create sebagai expense regular dari income yang saya terima. Sehingga mau nggak mau Anda akan terus meng-create aset di sini. Saya nggak akan pernah masuk ke negatif net cash flow. Ya, setiap bulan saya kekurangan dana terus. Setiap tanggal 20 saya kok susah terus ya. Yang biasanya saya makan di restoran, kok ini makannya di warung depan kantor misalnya gitu ya. Kemudian dari sisi liabilities juga demikian, dari sisi equity juga demikian gitu ya. Jadi kontribusi dari cash flow itu menjadi sangat penting sebenarnya. Bagaimana Anda bisa membangun aset yang Anda miliki dan mengurangi hutang yang Anda miliki. Sehingga pada akhirnya targetnya adalah tadi, saya punya total kekayaan bersih yang saya miliki bebas dari kewajiban atau bebas dari liabilities. Ya. Nah, jadi rasio keuangan, indikator yang pertama. Yang pertama adalah ini umumnya kalau kita bicara terkait dengan keuangan pribadi atau keuangan family, keluarga gitu ya. Ini persiapan awal sebelum Anda melakukan perencanaan yang lain. Yang saya sebut sebagai rasio dana darurat. Apa itu rasio dana darurat? Rumusnya itu mudah banget. Aset liquid dibagi pengeluaran bulanan. Rumusnya tadi dari catatan kekayaan yang Anda miliki, ada aset liquidnya. Oke, aset liquidnya dibagi rata-rata pengeluaran dari cash flow. Kan kita punya catatannya, misal pengeluaran saya 10 juta. Aset saya 50 juta. Jadi kalau 50 juta bagi 10 juta, 5 kali pengeluaran Anda. Angka yang disarankan dalam konteks perencanaan keuangan pribadi adalah 3-6 bulan pengeluaran. Ini rule of thumb. Tapi sebenarnya ini gampang ngitungnya. Cuman yang jadi problem ada sumber datanya. Anda punya nggak catatan terkait dengan aset liquid? Anda nyatet nggak pengeluaran bulanan, perkiraan pengeluaran Anda setiap bulan? Ya, saya banyak melakukan perencanaan terkait dengan pengeluaran ini dengan klien-klien saya. Mereka semua surprise. Mereka selalu pada saat konsultasi awal, waktu kita ngobrol segala macam, mereka bilang, ya San, pengeluaran gua 20 jutaan lah. 20 jutaan lah, dia bilang gitu kan. Jadi ya kira-kira gitu kan. Tapi oke deh, gini deh. Selama sebulan ini, coba deh dicatat. Seingat aja. Pokoknya semua yang Anda lakukan terkait dengan transaksi. Mau nanti belinya melalui Tokped segala macam, catat, saya bilang gitu kan, bukan hanya terkait dengan cash gitu ya, atau misalnya ada cicilan yang harus dibayar, catat dan lain sebagainya. Amazingly, sebagian besar klien saya suruh, sebagian besar
Ya, karena ada beberapa yang punya catatan terlalu detail menurut saya gitu ya. Jadi nggak usah saya suruh lagi gitu. Ya, saya punya klien yang punya catatan terkait pengeluaran setiap bulannya itu rinci sekali. Sampai minyak angin yang dia beli di toko di depan rumahnya itu dia catat. Minyak angin. Ini orang luar biasa gitu ya. Nah, itu yang saya bilang. Money is just a tool. Drivernya harus kita. Semakin Anda tahu kemana uang yang Anda hasilkan Anda belanjakan, Anda semakin punya power terkait dengan keuangan Anda. Tapi semakin Anda nggak punya kontrol terkait dengan uang yang Anda miliki, Anda akan kehilangan arah dalam konteks perencanaan keuangan. Nah, jadi pengeluaran, ya ini saya lakukan dengan sebagian besar klien, mereka surprise. Begitu mencatat sebulan, oh iya ya, sana ternyata pengeluaran gua 30 juta loh ya. Gua pikir 20 loh. Karena umumnya yang mereka ingat, oke, bayar listrik, yang gede-gede, handphone, uang sekolah anak, belanja bulanan. Tapi yang kecil-kecil ngopi gitu kan, beli ini, beli itu yang kecil-kecil. Nah, itu biasanya perintilan nggak pernah masuk di dalam kepala kita karena itu bukan sesuatu yang apa ya, yang dirasa besar dalam konteks expense. Sehingga itu biasanya yang akan terlupakan. Gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya Anda punya gambaran terkait dengan pola belanja yang kita lakukan. Coba catat selama 1 bulan. Nah, begitu Anda punya aset liquid dibagi pengeluaran bulanan, rata-rata nilainya 3-6 bulan. Kenapa ini 3-6 bulan? Nah, ini pentingnya. Ya. Kenapa 3-6 bulan? Ya, karena kalau terlalu besar aset liquid, kembali lagi, ya definisi aset liquid mudah dicairkan, tidak mengurangi nilai. Karena dia mudah dicairkan, umumnya investasi yang mudah dicairkan, tingkat bunganya atau hasil investasinya cenderung mau rendah. Tabungan, sekarang bunganya berapa? 1% aja udah alhamdulillah sekarang. Mungkin 0, sekian. Belum lagi dipotong 20% pajak. Tambah miskin lah Anda kalau cuma ditaruh di tabungan gitu ya konteksnya. Tapi tabungan perlu nggak? Perlu, karena kita butuh likuiditas. Gitu ya. Nah, makanya kenapa aset liquid dibagi pengeluaran bulanan ini dari sisi rasio dana darurat 3-6 bulan ini penting supaya kita bisa mengoptimalisasi atas aset yang kita miliki. Kalau Anda terlalu besar aset liquidnya, contohnya misalnya di tabungan dan deposito jangka pendek Anda punya misalnya totalnya 500 juta. Pengeluaran kita cuma 10 juta. Jadi Anda 50 kali dari pengeluaran Anda. Nah, dalam konteks perencanaan keuangan pribadi, itu di atas, jauh di atas dari yang direkomendasikan antara 3-6 bulan. Gitu ya. Nah, apa dampaknya? Aset liquid tadi, hasil investasinya rendah. Sehingga dampaknya adalah dari aset yang 500 juta, Anda menghasilkan income atau menghasilkan bunga yang rendah pula. Jadi bagaimana mengoptimalisasinya? Nah, ini penting, 3-6 bulan tadi. Oke, ambil 6 bulan. Tadi pengeluarannya berapa? 10 juta. Kali 6, 60 juta. Jadi 500 kurang 60. Anda punya 440 juta yang Anda bisa invest. Karena kalau Anda invest yang 440 juta ini bisa memberikan hasil lebih tinggi daripada sekedar di tabungan. Sehingga aset yang kita miliki itu bekerja lebih optimal. Jangan saya aja yang bangun pagi, tidur tengah malam gitu loh. Karena harus bekerja. Tapi uang saya enak-enakan di kursi goyang. Jangan. Gitu loh, di deposito, di tabungan aja. Sebagian taruh di emas, sebagian taruh di investasi, reksadana saham, reksadana fixed income, dan lain sebagainya konteksnya, ya, sehingga memberikan optimalisasi dari income. Ini tujuan pertama terkait dengan dana darurat. Kemudian tujuan yang kedua dari dana darurat adalah tolak ukur indikator adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak dalam jangka pendek. Contoh seperti halnya sekarang. Ya, masa pandemi ini kita nggak tahu nih berakhirnya. 2021 saya pikir udah ada secercah harapan dengan adanya vaksin dan lain sebagainya. Ya kelihatan lah udah mulai ada secercah harapan dari lorong hitam gitu ya di ujung. Tapi ujungnya nih kayaknya masih belum kelihatan gitu. Ya walau cahayanya udah mulai kelihatan. Oke, udah mulai divaksin segala macam. Mudah-mudahan herd community bisa tercreate, kita lebih mudah untuk mobilitas segala macam. Tapi kalau kita lihat sekarang angka COVID lonjakannya sangat luar biasa, gitu ya. Nah,
Jadi kalau misalnya seperti ini, kita punya kondisi-kondisi di mana secara pengeluaran mungkin bisa ada pengeluaran tambahan yang tiba-tiba. Dari sisi income, ya karena tadi kesulitan kita bisa mobilitas segala macam, akhirnya kita terkendala dari sisi income juga. Ya, nah dalam kondisi seperti inilah dana darurat ini menjadi penting. Ya, kalau misalnya tiba-tiba mobil rusak, aduh kan harus diperbaiki. Ya walau sekarang kita nggak terlalu banyak mobilitas gitu ya, tapi kan kita harus perbaiki. Apalagi mobil nggak pernah dipakai malah penyakitan terus lebih seringnya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya harus perbaiki, uangnya dari mana? Nah dana darurat ini menjadi alternatifnya. Ya karena kalau mobil Anda kecelakaan, let's say gitu ya, Anda punya asuransi, Anda bisa asuransikan. Tapi kalau mobil rusak, Anda nggak bisa asuransikan. Anda harus perbaiki, Anda harus ke bengkel, Anda harus servis, dan ada biaya di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini, supaya jangan sampai nanti dari income yang Anda terima, formula keuangan, sukses keuangan tadi, ada saving. Nah, saving yang Anda sisihkan ini, yang Anda ambil. Jangan sampai itu kejadian. Makanya kenapa dana darurat ini adalah safety net jangka pendek yang harus disiapkan dari setiap keluarga. Harus punya 3-6 bulan dari pengeluaran. Ya, baru kita bicara mengenai invest, baru kita bicara mengenai asuransi, baru kita bicara mengenai pendidikan anak, baru kita bicara mengenai retirement dan lain sebagainya. Ini bumper jangka pendeknya. Jadi in emergency break the glass, ya. Kalau ada kebutuhan, oh ya, saya butuh untuk perbaikan. Nah, pecahin aja nih kayak di sini di gambar gitu ya. Nah, itu ada uang $100. Wah, tebal juga tuh ya, lumayan gitu ya. Jadi kita bisa perbaiki mobil yang kita miliki. Ini tools yang pertama terkait dengan dana darurat. Jadi langkah pertama supaya kita punya tadi, kita tahu kondisi keuangan kita sekarang dari catatan kekayaan dan kekayaan bersih yang kita miliki. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah bumpernya. Kalau terjadi mismatch nih antara pola belanja kita dan kebutuhan mendesak yang keluar. Ya, jadi kita butuh nih, ada kondisi sekarang, ada bumper jangka pendek nih. Nah, kemudian indikator yang selanjutnya adalah terkait dengan hutang. Kenapa hutang ini menjadi penting? Karena hutang ini akan menggerus income yang kita terima. Tadi formula dari kesuksesan keuangan tadi. Total expense ditambah saving ditambah hutang. Cicilan hutang itu menjadi penting. Gitu ya. Sehingga disitulah nanti yang bisa menggerogoti income yang kita miliki kalau tidak terkelola secara baik. Jadi kalau dari total hutang, ini nilai hutangnya ya, bukan cicilannya ya. Jadi maksimum itu adalah 50% dari total aset. Jadi kalau aset saya 500 juta, total hutang itu maksimum cuma 250. Ini rule of thumb-nya. Jadi kalau udah dekat-dekat 50% ya jangan ngutang lagi lah istilahnya. Caranya gimana tadi? Dari catatan kekayaan Anda bisa ngelihat. Gitu ya. Berapa sisi hutangnya total, berapa sisi asetnya. Hutang saya dibagi dengan total aset, berapa komposisinya. Ya. Targetnya terkait dengan hutang adalah di saat usia pensiun. Berapapun usia pensiun yang Anda tentukan nanti, bisa 55 kah, atau nanti Anda mau terus bekerja sampai usia 60 misalnya, pada saat itu Anda nggak punya lagi hutang. Itu targetnya. Dalam konteks perencana keuangan, roadmap-nya adalah tadi saya mencicil, karena kalau saya mencicil kan membayar pokok dan bunganya, betul nggak? Dengan harapan pada satu waktu nanti hutang itu akan lunas. Jadi begitu masuk masa pensiun harusnya hutang Anda sudah lunas. Ya udah dekat-dekat masa pensiun ya jangan ngutang-ngutang lagi lah udah. Ya jalani hidup aja lah lebih baik gitu ya. Sehingga dari kekayaan bersih yang Anda miliki adalah dari total aset yang Anda miliki. Jadi maksimum ukurannya adalah 50% terkait dengan total hutang dibandingkan dengan total aset. Nah, kemudian terkait dengan hutang yang kedua adalah, nah ini terkait dengan cash flow yang tadi nih, formula sukses keuangan tadi. Ya, ada expense, regular expense, ada saving, ada hutang. Nah, total cicilan hutang bulanan itu dibagi dengan total pemasukan bulanan jangan lebih dari 35%.
Ya, jadi kalau misalnya income bulanan Anda 10 juta, maksimum cicilan itu 3,5 juta. Buat nyicil apa? Apa aja. Mau cicil motor kah? Mau cicil mobil kah? Mau cicil panci juga masuk gitu loh. Pokoknya total cicilan. Gitu ya. Barang-barang elektronik, apalagi sekarang semua barang elektronik bisa kita cicil dengan 0% melalui kartu kredit. Masukkan itu sebagai expense. Karena Anda harus membayar kewajiban itu setiap bulan. Dan total cicilannya tidak boleh melebihi 35%. Jadi menurut hemat saya, ini pandangan saya pribadi gitu ya. Di semua textbook keuangan personal itu maksimum memang 35% umumnya. Tapi buat saya 30% itu udah rule of thumb buat saya pribadi. Dan ini yang selalu saya sampaikan ke klien sebenarnya. Karena apa? Karena begitu 30, Anda jangan berpikir bahwa saya masih punya 5% nih untuk nyicil. No. That's the red light-nya. Batasnya gitu loh. Jadi jangan oke lah bolehlah 35 tapi janganlah gitu. Pokoknya 30 gitu ya. Jadi begitu udah dekat 30 29 ya berhenti lah, jangan berharap oh iya masih ada 6% lagi gitu kan segala macam, jangan ya. Nah, ini indikator seperti tadi Bu Alif katakan, ini indikasi apakah Anda secara keuangan itu ke depannya bisa lebih baik atau lebih buruk. Dari alokasi belanja income Anda teralokasi untuk kebutuhan apa aja? Saving yang meningkatkah atau malah cicilan hutang yang membesar? Jadi Anda harus punya kontrol. Anda harus jadi driver terkait dengan keuangan Anda. Salah satu indikatornya terkait dengan cicilan cash flow hutang adalah 35% ini. Gitu ya. Jadi harapannya targetnya adalah usia pensiun udah nggak ada lagi cicilan dengan harapan tadi total hutangnya udah dilunasi ya. Kemudian nah ini yang kadang-kadang kita lupa terkait dengan berapa yang harus saya sisihkan tadi ya, formula sukses keuangan. Total pengeluaran reguler, saving dan debt itu adalah income saya. Nah, dari sisi saving ini dalam formula keuangan personal itu minimum ditulisnya 10%. Bukan 10%, tapi minimum 10%. Kalau Anda belum membangun habit kebiasaan menabung secara reguler, oke, start with 10%. Tapi secara gradual harusnya meningkat. Begitu Anda gaji meningkat, jangan expand duluan yang meningkat. Savingnya tambahin dulu. Dari yang tadinya 10, oke naik gaji, oke jadi 15. Gitu loh. Ya, sehingga pola ini karena apa? Kalau kita bicara mengenai kebutuhan di masa yang akan datang, ini mungkin nanti teman-teman bisa share lah yang lainnya gitu ya. Kalau kita bicara kebutuhan kita masa depan, contoh misalnya kita punya anak. Apa salah satu kebutuhan untuk anak kita di masa depan? Biaya sekolah. Dan biaya sekolah itu tidak murah konteksnya sekarang. Nah, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dana tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkannya? Nah, dari income ini yang saya terima sekarang di masa produktif saya, yang saya sisihkan agar nanti anak saya bisa sekolah. Kontribusinya tadi start with minimum 10%. Tapi bangun pola itu menjadi kebiasaan. Polanya gimana? Tadi dari income yang diterima, gaji misalnya diterima, potong dulu 10%. Belanjakan yang lain, bayar cicilan dan lain sebagainya dari sisanya. Sehingga Anda meng-create satu aset nanti di masa depan untuk tujuan yang Anda inginkan. Misalnya tadi bayar sekolah, anak nanti waktu kuliah, untuk masa pensiun dan lain sebagainya. Jadi ini rule of thumb-nya. Jadi bagaimana kita menilai kesuksesan adalah dengan satu habit kebiasaan menyisihkan di muka dari income sehingga nantinya bisa meng-create aset di masa yang akan datang yang bisa saya belanjakan. Belanjanya untuk apa? Ya sesuai dengan tujuannya. Mau liburan bersama keluarga kah? Mau buat bayar sekolah anak kah? Mau buat retirement kah? Dan lain sebagainya. Jadi creation future cash flow itu sebenarnya dari cash flow yang sekarang. Ya, karena kalau Anda berharap nanti masa pensiun Anda punya dana yang besar tapi Anda nggak menyisihkan, ya nol besar gitu ya. Saya banyak klien yang tanya, San, bisa nggak ya gua pensiun dini? Oh ya bisa.
Cuman pertanyaan saya, what have you done? Apa yang udah dilakukan selama ini? Ya makanya gue ketemu lu, San. Gue pengen pensiun usia 45. Ya tinggal mimpi aja. Sekarang usia 40 gitu kan. Banyak kebutuhannya, anaknya 2, segala macam. Mimpilah. Gitu ya. Jadi harus kembali ke realitas. Dan kita harus melihat dari income kita terima sekarang, ada kebutuhan sekarang, ada juga untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dan pola habit menabung ini yang harus di-create. Ya. Jadi tools-nya, kesuksesan itunya adalah menyisihkan sebagian dari income sekarang untuk dibelanjakan nanti di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian, nah ini yang terakhir, ya, target tadi terkait dengan future itu harapannya adalah rasio aset investasi ini. Apa itu rasio investasi? Total aset investasi dibagi kekayaan bersih. Ya, ini banyak buku keuangan itu menyatakan adalah rumusannya adalah minimum 50%. Jadi tadi kan kalau misalnya kekayaan itu kan tadi ada aset liquid, aset personal, aset investasi. Jadi aset investasinya itu harus minimal 50% dari total kekayaan bersih yang kita miliki. Total kekayaan bersih apa? Ya total aset ditambah total aset liquid ditambah aset personal ditambah aset investasi. Jadi 50%-nya itu harus dalam bentuk aset investasi. Kenapa ini harus menjadi target? Karena harapannya begitu nanti Anda masuk masa pensiun, Anda sudah punya satu pohon uang paling nggak, satu dana yang cukup, atau biasa disebut dalam istilah keuangan terkait dengan retirement adalah nest egg. Itu tempat bersarangnya telur itu ya. Untuk menjalani masa pensiun, Anda punya cukup dana untuk bisa menjalani masa pensiun yang Anda harapkan. Karena begitu Anda masuk masa pensiun, yang tadinya Anda misalnya profesional bekerja di sebuah perusahaan, masuk masa pensiun, berhenti income. Harapannya income-nya bisa di-create dari aset yang Anda sisihkan dari sekarang. Makanya aset investasi ini menjadi target. Jadi biasanya beberapa indikator ini yang selalu saya lihat. Setiap tahun ini saya refleksikan dengan klien gitu ya. Saya hitung kembali dengan klien supaya saya bisa dapat gambaran sebenarnya. Are you getting better secara keuangan atau getting worse secara keuangan? Dengan Anda punya dua laporan tadi dari sisi aset investasi dan dari sisi catatan kekayaan dan dari sisi cash flow. Kalau Anda punya dua laporan ini, you can create, rumusannya sangat mudah, cuman masalahnya datanya ada apa enggak gitu loh konteksnya. Nah, kalau Anda mau catat ini, Anda bisa merefleksikan keuangan Anda sekarang dan nanti masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya Anda melakukan ini, indikasinya semakin bagus setiap tahun, good. Seperti halnya Anda tadi, Bu Olivia juga katakan, ke dokter, gitu kan, oh ternyata kolesterol tinggi gitu kan. Harus apa? Kan ada nih tindakannya, harus ngapain nih gitu kan. Oke, pertama adalah pola makan. Olahraga harus reguler segala macam gitu ya. Jadi ada yang harus dilakukan untuk mengurangi kontrol kita terkait dengan angka nilai kolesterol kita yang tinggi. Sama seperti halnya dengan indikator keuangan ini. Karena Anda bisa merefleksikan nilai ini di tadi catatan kekayaan. Kalau Anda nabung akan tercermin di catatan kekayaan. Misalnya di aset investasi Anda bertumbuh atau enggak nilainya. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau Anda lakukan, Anda bisa melihat perjalanan keuangan kita sebagai sebuah keluarga. Apakah getting better atau getting worse? Semakin terefleksi ya catatan keuangan ini dan Anda evaluasi secara reguler, Anda sebenarnya secara keuangan aman-aman aja konteksnya. Ya. Cuman yang jadi problem adalah kita take for granted. Ya cukup lah. Hidup jalanin aja lah San. Ya, kalau punya uang makan enak, kalau nggak punya uang Indomie. Ya itu masa kuliah lah boleh lah gitu kan. Dulu waktu saya masa kuliah ya begitu gitu loh. Hidupnya bergantung sekali dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Tapi kalau sekarang kan kita sangat punya pola bagaimana ngelola tadi makanya. Sekarang you are the driver of your own money sebenarnya. Nah, Anda harus punya knowledge yang cukup,
Anda harus punya pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan agar setiap keputusan yang Anda bikin itu bermanfaat dan merefleksikan bahwa nilai kekayaan Anda secara keuangan terus bertambah. Karena kalau kita bicara kekayaan, bagi sebagian orang misalnya kekayaan itu bukan direfleksikan terkait dengan uang. Ya, tapi karena kita bicara mengenai personal finance, saya kaitkan ini dengan keuangan, gitu ya. Karena banyak orang yang merasa bahwa gue nggak perlu banyak uang besar-besar misalnya, ya. Yang penting gue bisa menjalani kehidupan gue cukup dan lain sebagainya. Ya, concern terkait uang itu bukan menjadi prioritas atau menjadi tolak ukur, tapi sebagian kita umumnya kalau kita bicara keuangan, ya itu menjadi tolak ukur kita. Ya, karena solusi dalam ya kalau kita bicara kesejahteraan ya pasti akan terkait dengan keuangan. Tapi kalau kita bicara kebahagiaan belum tentu kaitannya dengan hanya uang. Kebahagiaan itu bisa berbagai macam. Ya, tapi kalau kita bisa sejahtera secara finansial pasti ada kaitannya dengan keuangan. Mungkin itu saja Bu Olivia. Saya kembalikan ke Bu Alif. Mungkin kalau ada tanya jawab, saya persilakan. Mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa memberikan gambaran buat Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa indikator penting ya terkait dengan keuangan personal. Mungkin saya kembalikan Bu Elva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Kita langsung pertanyaan aja kali ya Pak ya. Boleh. Sebelumnya saya pengen tanya dulu tuh Pak, yang kalau mau pensiun dini umur 45, ngomongnya baru 40, kita apain tuh Pak? Ya, mimpi tadi saya bilang. Mimpi aja ya Pak ya. Jadi jawaban saya pada waktu itu adalah ya udah dimimpiin aja lah. Dimimpiin aja semoga tercapai gitu ya Pak ya. Betul. Tapi secara realitas akan sangat sulit untuk kita bisa merencanakan konteksnya karena waktunya terlalu pendek dan dia memang secara finansial tidak siap lah waktu itu. Iya, mungkin secara finansial juga kesehatan keuangannya juga masih perlu diperbaiki gitu ya Pak ya, masih banyak PR. Ya, jadi banyak orang yang oke keinginannya besar gitu ya, tapi dia lupa bahwa harus kembali ke reality check. Dia harus ngelihat dulu nih, oke secara aset gimana, oke dari keputusan keuangan selama ini bagaimana, oke saya udah create aset apa belum untuk masa depan dan segala macam. Jadi orang biasanya reality check-nya itu yang lupa. Nah indikator-indikator ini jadi penting untuk melihat, merefleksikan kita keuangan kita ke depan apakah getting worse atau getting better. Sebenarnya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Selamat siang Pak Iksan. Tadi Pak Iksan bilang jika ada uang disisihkan juga untuk dana darurat sebagai indikator pertama. Saat ini banyak orang yang langsung mau ke investasi, tapi tidak memiliki dana darurat sebagai indikator pertama. Pertanyaannya, konsekuensi terburuk apa yang dapat terjadi jika orang langsung investasi tanpa memiliki dana darurat, Pak? Iya. Jadi ini mungkin saya langsung jawab aja ya, Bu. Ya. Kenapa dana darurat ini menjadi hal penting? Karena gini, kalau kita bicara invest itu keuntungan dari investasi itu bukan hanya dari hasil investasi. Oke, return investment akan memberikan hasil dari pertumbuhan nilai aset. Tapi ada satu variabel lain sebenarnya kalau kita bicara invest, yaitu adalah time. Waktu. Dan ini biasanya yang sering terlupakan buat teman-teman. Karena gini kondisinya. Contoh, ini saya coba simulasikan ya supaya gampang menjawabnya. Contoh misalnya saya invest. Saya nggak punya dana darurat. Target saya dalam 10 tahun saya mau menyisihkan, harapannya dalam 10 tahun saya punya 1 miliar misalnya. Saya reguler menabung, ya invest. Tapi di tengah jalan saya punya kebutuhan mendesak, which is rumah saya bocor. Saya harus perbaiki. Ya. Ternyata karena pohon di depan rumah tumbang segala macam mengharuskan saya memperbaikinya. Nah, dananya saya ambil dari mana? Karena saya nggak punya dana darurat, akhirnya saya ambil di saving tadi. Yang saya harapkan dalam 10 tahun dia akan bertumbuh jadi 1 miliar. Nah, karena saya ambil uangnya keluar dari sistem, yang jadi problem, nah tadi waktunya kan akan berkurang.
Sehingga waktu dia mulai bertumbuh, kalau saya boleh, ini mungkin susah ya saya simulasikan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara investasi dalam jangka panjang, grafiknya itu eksponensial deretnya. Jadi bukan kurvanya itu melengkung ke atas gitu ya, tidak garis lurus sebenarnya kalau kita invest. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya saya udah jalan invest, tiba-tiba saya punya kebutuhan mendesak, saya ambil uangnya, saya akan membentuk kurva baru. Karena apa? Dari akumulasi dana yang sudah terkumpul plus bunganya, saya ambil sebagian. Jadi saya harus turun dulu kurvanya. Saya akan membentuk kurva yang baru. Nah, harapannya kalau kita mau bicara invest jangka panjang, jangan pernah keluar dari sistem. Even kalau misalnya kayak banyak dari klien saya ya, waktu awal pandemi itu mulai narik reksadana duit sahamnya gitu ya, kan terus turun gitu ya. ya. Ini gua switching aja loh. Kalau switching kan lu sama aja lu merealize kerugian konteksnya. Iya. Gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah pada saat itu keep investing dengan terus menabung. Dengan Anda terus menabung, Anda bisa membeli di harga yang lebih rendah. Toh buat saya adalah, dan saya jelaskan ke klien, Anda nggak butuh sekarang dananya. Anda butuh masih 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau dilihat kemarin di akhir tahun udah mencapai 6.200, walau kemarin bulan Januari ini fluktuasinya luar biasa, sekarang udah ke 58 lagi. Makanya tadi saya bilang it's time to buy lagi ya, kemarin saya mulai beli lagi gitu ya. Setelah kemarin Desember awal Januari saya udah likuidasi ya, ini untuk jadi saya ada yang invest reguler jangka panjang, saya ada yang melihat momentum lah invest gitu ya. Untuk short term saya melihat ada potensi return yang luar biasa gitu ya. Jadi saya punya likuiditas, kenapa enggak gitu. Nah, jadi buat saya adalah kalau kita mau investnya inoran. Dengan harapan begitu nanti kebutuhannya di 10 tahun yang akan datang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar untuk saya belanjakan sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi jangan sampai waktu selama menabung itu tergerus karena tadi kebutuhan mendesak. Makanya kenapa bumper jangka pendek 3-6 bulan dana darurat itu jadi penting, Bu Olive. Mungkin itu penjelasan saya, mudah-mudahan menjawab. Jadi intinya tetap harus gitu ya. Kalau enggak resikonya apa yang kita investasikan nanti akan tergerus pelan-pelan. Bisa tergerus gitu loh. Jadi jangan sampai nanti misalnya Anda punya invest melalui produk unit link misalnya. Kan ada nilai tunainya. Ya, ada bentuk investasinya. Ya, jangan setiap ada concern mengenai keuangan, redeem aja deh sebagian aset investasi. Targetnya bukan itu gitu loh. Karena bumper itu udah Anda create dengan dana darurat tadi yang 3-6 bulan. Yang itu dia terus bertumbuh nilainya sejalan dengan waktu. Ya. Ini ada pertanyaan kedua, apakah premi asuransi itu masuk ke bagian dari alokasi dana darurat atau kemana, Pak? Oke. Premi itu sebenarnya kalau dalam konteks itu kan pengeluaran ya, regular. Makanya saya lebih senang sebenarnya kalau bayar premi itu on monthly basis. Karena apa? Itu sebagai expense, part of dari pengeluaran. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita create secara regular. Jadi selain saving sebenarnya ada premi. Ya, saya biasanya masukkan saving itu dalam komponen itu juga ada membayar kewajiban premi tadi gitu ya, terkait mengantisipasi resiko gitu ya. Jadi dengan saya punya asuransi, harapannya bila terjadi resiko, let's say misalnya sakit gitu loh contohnya, saya mengalihkan resiko itu ke perusahaan asuransi sehingga saya tidak terbebani dengan biaya yang besar terkait dengan perawatan rumah sakit tadi gitu ya. Jadi buat saya itu adalah pola belanja mengantisipasi tadi ya, pengeluaran tiba-tiba terkait dengan resiko ya kehidupan. Ya, setiap kita pasti meninggal, problemnya kita nggak tahu kapan. Dan di atas 90% orang meninggal itu diawali dengan sakit konteksnya. Sehingga resiko sakit itu harus kita bisa mitigasi cost finansialnya. Ya, dengan mengalokasikan dari income yang kita miliki. Karena kalau Anda punya income reguler, Anda sisihkan mengantisipasi resiko itu, Anda punya pengeluaran yang fix kok. Dalam arti ya tinggal bergantung dengan usia ya. Setelah 5 tahun pasti akan nambah preminya. Tapi ekspektasinya income Anda juga setelah 5 tahun harusnya naik gitu loh konteksnya. Sehingga kontribusi atas antisipasi resiko kehidupan tadi bisa diantisipasi secara reguler gitu loh. Jadi Anda nggak kaget tiba-tiba harus dirawat, keluar ya. Misalnya beberapa tahun yang lalu saya sempat dirawat karena sesuatu
penyakit, ya saya sebut aja ya, saya kena serangan jantung gitu ya, saya nggak ngerasa, tapi kok sakit dada ulu hati saya, waktu dicek dokter segala macam, ternyata enzim jantung saya tinggi. Kekhawatirannya ada penyumbatan gitu. Nah, kalau saya nggak punya dan akhirnya saya harus dirawat, itu padahal saya ada conference waktu itu di Hong Kong, jadi nggak jadi berangkat. Padahal tiket segala macam udah siap gitu ya. Jadi akhirnya saya batalin, saya mohon maaf nggak bisa hadir di acara tersebut. Jadi akhirnya nginepnya di rumah sakit. Gitu. Ya, saya ganti ya Pak ya hotelnya ya Pak. Iya gitu loh. Tapi hotel di sana kan udah bayar gitu ya. Jadi ya udahlah gitu konteksnya. Yeah. Tapi ya tadi pindah hotel, hotelnya 5 hari di hotel yang nggak nyaman, makanan yang nggak enak gitu ya. Saya harus membayar hampir 40 juta, 39 juta sekian. Just for 5 days. Oke. Nah, Jadi kalau saya harus keluarkan itu dari kantong, saya nggak sisihkan dari regular expense saya, cukup besar pengeluaran pada bulan itu. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang kita, kalau Anda alokasikan secara baik sebenarnya, kebutuhan premi asuransi itu harusnya tidak menjadi beban signifikan. Tapi kalau tadi pola belanjanya tadi ya, makanya saya bilang formula sukses keuangan itu sebenarnya adalah cash flow. Semakin Anda pinter, piawai, kontrol, driver Anda semakin Anda piawai mengendalikan uang Anda akan semakin nyaman secara finansial. Oke. Terus nih ada lagi Pak. Siang Pak Iksan, kalau mau pensiun dini, tapi pendapatan pasif belum sebesar pendapatan aktif bagaimana Pak? Tapi sudah punya dana darurat, proteksi, juga investasi di paper aset dan properti, dan tidak ada hutang. Ya, nah ini good-nya gitu ya. Dari satu sisi kalau kita bicara mengenai pensiun dini, sebenarnya kan yang harus di-create adalah satu aset yang generating income. Karena begitu Anda memutuskan untuk nggak lagi kerja, harapannya kan Anda punya aset yang bisa Anda ambil, ya, yang kerja buat kita gitu loh konteksnya. Ya, kalau tadi misalnya pertanyaan dari Ibu, Bapak? Ibu Trisha. Ya, Ibu gitu ya, terkait dengan aset misalnya properti yang sudah ada, di luar properti yang tempat kita tinggal, ya mungkin properti ini harus bisa kerja. Kerja dalam arti bahwa misalnya disewakan, generating income, punya rental income, segala macam, sehingga ini bisa meng-create satu income buat kita untuk menjalani masa pensiun. Jadi harus dipikirkan secara matang sebenarnya begitu Anda memutuskan untuk, saya nggak mau lagi kerja konteksnya. Ya, karena kalau buat saya, selama Anda bekerja, dan Anda happy dengan kerjaan, ya maksudnya dengan kerjaan yang saya lakukan sekarang, I'm very happy. Ya seperti halnya hari ini ya diundang sama Ibu Olive gitu ya untuk sharing seperti ini, I'm very happy. Ya, saya punya pakai jam ini karena level stres saya kalau lagi sharing gini sangat rendah, boleh. Jadi buat saya ini it's a fun thing gitu ya. Walau misalnya diundang oleh perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini hal yang kalau Anda happy dan Anda bisa jalankan, buat saya sih saya nggak mau pensiun dengan kerjaan yang saya lakukan. Dan ini ada financial compensation-nya lah gitu ya buat saya gitu ya. Jadi harapannya adalah dengan begitu Anda bisa menjalani masa pensiun itu dengan cukup nyaman ya. Yang harus diperhatikan tadi, bagaimana dari aset yang kita miliki itu bisa create income secara reguler. Atau misalnya bisa kita ambil untuk menjalani hidup masa pensiun. Karena kita nggak lagi bersandar dengan our working hours lah. Bukan kita yang harus kerja, tapi kita mengharapkan aset kita yang kerja. Jadi kalau kita bicara pensiun dini adalah how we can create aset supaya aset itu bisa kerja buat kita. Bukan lagi kita yang bekerja untuk diri kita sendiri. Tapi buat saya kalau misalnya saya masih sehat, masih cukup kuat dan masih bisa ya kalau sharing seperti ini apalagi dengan masa pandemi kayak begini, sharing seperti ini saya senang gitu ya konteksnya. Ya selama masih diundang sih gitu loh. Jadi mungkin seperti itu yang harus diperjelas ya, mungkin duduk secara bersama-sama gitu ya melihat bahwa apakah dari aset yang sekarang kita miliki itu udah bisa memenuhi kebutuhan. Karena kalau kita bicara pensiun dini, misalnya let's say usia 45,
usia harapan hidup sampai 70, kita harus menyiapkan aset untuk bisa menjalani selama 25 tahun ke depan loh. Ya, tanpa kita kerja, maksudnya dalam arti kerja untuk financial well-being ya, untuk income. Ya, jadi ini yang harus juga difikirkan secara matang gitu ya. Jadi jangan sampai Anda terburu-buru tapi tidak ngelihat realita, tidak menghitung ekspektasi yang akhirnya malah menjadikan kita kesulitan secara finansial pada saat masa pensiun. Karena banyak sekali kalau kita bicara orang-orang tua gitu ya yang masuk masa pensiun, mereka nggak ready secara finansial dan mereka juga nggak ready secara mental gitu loh. Ya, apalagi punya jabatan segala macam, nah ini yang sangat sulit gitu ya. Jadi harus hati-hatilah menurut hemat saya dalam mengambil keputusan terutama terkait dengan pensiun dini ya. Ya. Oke. Apalagi biasanya umur 45 tuh lagi bagus-bagusnya karirnya. Betul. Ya, Pak, ya? Secara karir kan harusnya lagi optimum lah gitu ya, untuk bisa bertumbuh secara optimal gitu. Nah, dengan harapan seperti itu bisa memberikan hasil yang lebih baik lah sebenarnya. Oke. Nah, terus nih ada lagi Pak dari Bu Feni. Apakah ada solusi buat orang yang terlalu besar hutang sehingga tidak pernah bisa menabung, bahkan habis untuk membayar hutang? Ya, kalau ini sebenarnya harus dilihat dulu ya, karena ada beberapa hutang menurut hemat saya ya, karena gini, kalau kita berhutang itu kan keputusannya udah kita ambil. Ya, jadi nggak mau kita harus menyelesaikan konteksnya. Ya, saya pernah nanganin salah seorang klien. Mungkin 11 tahun yang lalu ya, udah kelamaan gitu ya. Lama juga ya Pak. Sampai sekarang masih jadi klien saya gitu ya. She is a very nice ladies, menikah, sekarang udah 2 anak. Waktu sama saya waktu awal dia masih baru 1 anak gitu ya. Dua-duanya profesional gitu ya, kerja. Income mereka menurut hemat saya pada waktu itu ya, itu 10 tahun 11 tahun yang lalu gitu ya, itu income mereka di tax bracket yang tinggi lah gitu. Ya, mereka berdua income-nya total di atas 160 juta sebulan. Sebulan gitu ya. Itu 10 tahun yang lalu Bu ya gitu ya. Jadi ini orang yang secara finansial harusnya enggak susah, makanya tadi saya bilang. Cuman problemnya dia nggak punya kontrol atas belanja dan pola belanja dan invest yang mereka lakukan. Jadi apa waktu itu yang problem? Jadi si ibu ini dapat rekomendasi dari salah satu klien saya. Terus dia telepon minta ketemu, akhirnya kita ketemu. Ya. Nah, jadi intinya adalah pada waktu itu karena si ibu ini banyak traveling ke luar negeri. Ya, karena jobnya. Karena kerjaannya mengharuskan dia traveling gitu. Jadi di sisi lain ada yang dia bisa klaim ke perusahaan, ada yang enggak. Ya kalau kita udah keluar pastilah belanja. Nggak mungkin enggak. Jadi pola ini udah jadi biasa buat dia karena dia ngerasa bahwa I have money gitu ya. Jadi waktu dia ketemu saya pada waktu itu, kita coba daftarkan semua hutang yang timbul. Karena pada waktu itu dia concern-nya gini, Pak Iksan gila ya, kok sekarang saya kayaknya untuk nabung itu susah banget Pak Iksan. Ya, setiap bulan padahal saya suami punya income gini segala macam, tapi kok saya makin susah sekarang nabung. Makin turun nilainya gitu ya. Jadi akhirnya saya coba merefleksikan ini, oke, dari sisi hutang gimana? Hutang kayaknya nggak terlalu besar sih, begitu didaftarkan gede gitu. Gitu ya. Jadi yang buat saya surprise karena tadi pola belanja dia adalah terkait dengan kartu kredit. Karena dia punya kartu kredit pada waktu itu ketemu saya, itu hampir mencapai saldo ya, tersisa dari seluruh transaksi yang dia lakukan. Totalnya itu hampir mencapai 500 juta pada waktu itu. Padahal gajinya 160 juta ya Pak. Juta loh. Jadi dia belanja tapi dia nggak pernah bayar full sebenarnya. That's the problem. Ya. Kesalahan pertama itu. Betul, gitu ya. Karena dia merasa bahwa saya juga nggak pernah cicil minimum kok Pak Iksan. Problemnya nggak pernah cicil minimum, bukan itu. Nggak pernah bayar lunas, problemnya itu. Iya. Gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit itu terus menggunung. Ya. Jadi kalau pada waktu itu Anda harus bayar misalnya let's say 5%, 50 udah 25 juta. Iya. Dia punya rumah, cicilan hampir 40 juta. Gitu ya. Mobil 2, masih cicil dua-duanya, suami dan istri. Gitu ya. Jadi dari 160 juta, hampir 70% itu udah cicilan doang.
Jadi dia memaintain gaya hidupnya dengan pola belanja yang kurang efektif sebenarnya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Nah, saya harus telusurin satu-satu. Mana yang saya bisa bayar duluan, karena saya lihat, nah ini harus bedah dan harus duduk gitu ya. Saya nggak bisa kasih satu solusi untuk semua gitu loh. Iya, Ya, benar, Pak. karena setiap concern itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi pada waktu itu akhirnya karena si suami istri ini punya asetnya adalah deposito. Ya. Jadi waktu itu yang 500 juta saldo kartu kredit ini yang jadi prioritas saya untuk saya hilangkan sebenarnya. Ya. Salah satunya adalah dari salah satu kartu kredit itu saya likuidasi depositonya, kemudian saya lunasin. Ya. Salah satu kartu kredit. Kemudian beberapa kartu kredit yang lain saya negosiasi dengan penerbitnya. Untuk apa? Cicilan tetap misalnya 2 tahun tanpa bunga. Oh. Gitu ya. Ada beberapa yang kasih, ada yang berapa yang enggak. Tapi intinya adalah saya mau selesaikan, tapi saya mau mengurangi, karena kalau pakai bunga 3% per bulan, 2,5% per bulan, aduh 2 tahun berasa juga gitu. Iya. Bunga berbunganya gitu ya. Jadi prioritas saya adalah waktu itu restructuring semua hutangnya dia, karena kalau misalnya mobil susah saya lunasin. Kalau rumah juga menurut saya sayang gitu loh untuk dilunasin. Ya, karena bunganya cukup rendah gitu ya, dan dia masih punya kapasitas. Jadi fokus saya waktu itu di kartu kredit. Jadi beberapa kartu kredit akhirnya kasih kelonggaran. Oke deh, boleh selesaikan dalam 2 tahun tapi ya cicil tetap tanpa bunga gitu ya. Jadi dia tanda tangan segala macam. Ya untungnya ini klien nurut sama saya gitu. Ya. Jadi akhirnya dia melakukan itu dari 500 juta within 2 years selesai. Wah, hebat dong, Pak. Kartu kredit. Ya, dengan beberapa yang saya minta likuidasi kita lunasi di depan gitu ya. Jadi dia menghilangkan dalam 2 tahun itu saya selesaikan gitu ya. Jadi dia menghilangkan sebagian dari kewajiban cicilan reguler tadi. Jadi waktu itu saya bilang, San, kalau gua nggak pakai kartu kredit susah gitu. Ya saya paham gitu loh, karena kebutuhan dia untuk mobilitas dia keluar karena kerjaannya. Jadi tetap punya kartu kredit, tapi saya bilang setiap Anda belanja, Anda harus berpikir bahwa oke, bulan depan I pay in full, saya bayar lunas. Jadi pola itu yang harusnya menjadi dibiasakan lah buat si ibu ini, karena ibu ini ya menurut saya ya karena kerjaannya mengharuskan dia seperti itu gitu ya. Tapi kita juga harus pinter, tadi drivernya ada di kita gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya setelah 2 tahun selesai, nah sekarang udah dia berjalan cukup nyaman. Ini klien yang paling baik buat saya karena saya dapat rekomendasi dari dia, referral luar biasa gitu. Banyak ya. Temen-temennya iya. Udah deh ke Iksan aja gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah gitu ya. Tapi waktu nanganin pertama saya juga bingung gitu ya. Karena ini butuh duduk, renung apa gitu segala macamnya. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan hutang memang nggak bisa one fit for all gitu ya. Karena saya juga harus melihat apa yang bisa kita lakukan, bagaimana restructuring-nya, bagaimana beban bunga, mengurangi beban bunganya, kalau punya aset, are you willing to liquidate aset itu untuk membayar sebagian hutang dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau hutang itu ada beberapa hutang yang menurut hemat saya kayak rumah, menurut saya malah jangan dilunasin gitu. Iya, benar. Nah, kalau rumah nilainya bertumbuh, ya cicilannya harusnya fix gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi buat saya dengan nilai aset yang bertumbuh harusnya tetap kita cicil karena kita membayar nilai aset yang bertumbuh dari masa produktif kita gitu. Jadi kalau saya lihat lebih ngelihat terhadap aset atau hutang-hutang yang kaitannya dengan konsumerisme lah. Iya. Itu yang harusnya jadi prioritas kita untuk kita bisa lunasi lebih cepat seperti itu. Dan biasanya orang juga suka lupa tuh Pak sama yang hutang konsumtif karena yang jadi patokan dia kan yang 30% itu tuh yang produktif gitu kan. Betul. Yang konsumtifnya nggak dia hitung, taunya konsumtif bisa 50% gitu kan. Betul. Ya kalau misalnya gini ya, buat saya adalah kalau misalnya memang income-nya tinggi banget, contoh ya, saya nanganin salah satu klien yang dalam kaitannya dengan income itu jauh lebih tinggi dari saya gitu, on monthly basis. Jadi dia bilang, San, boleh nggak sih sebenarnya gua misalnya cicilan gua setiap bulan itu lebih besar dari 35%? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya Anda punya gaji 10 juta, terus pengen lebih tinggi
cicilannya 5 juta, lah makan 5 juta, nabung 5 juta, dari 5 juta sisanya kan susah. Tapi kalau Iya, kita bicara income bulanannya 200 juta, 50%, nggak ya you apa-apa still ya. have 100 juta untuk belanja Anda, kebutuhan Anda, dan Anda bisa saving gitu loh. Iya, Jadi harus dilihat juga dari potential income sebenarnya. Ya, jadi benar. ini memang, tapi paling tidak kita punya rule of thumb-nya. Tadi saya Iya, punya batasannya, ya, bahwa ini harus menjadi batasan saya. Ya kayak misalnya kita bermain bola lah, main iya, bola bolehlah umpan-umpan, tapi begitu keluar dari kotak itu ya harus dilempar lagi, kita mulai lagi main lagi gitu ya. Sama dalam konteks keuangan, kita punya gate-nya, kita punya batasannya. Nah, ini batasan yang harus menjadi indikator kita bahwa kita itu getting better atau getting worse tadi. iya. Oke. Terus ada lagi nih Pak, dari Pak Yanuar. Bagaimana mengenai perencanaan keuangan jika ada kesempatan di bursa saham, namun belum ada posnya untuk investasi di sana? Dan dikarenakan pandemi, maka saya menggunakan pinjaman online. Apakah boleh, Pak? Jadi investasi pakai pinjol, Pak. Ini lagi beken nih, kayak pakai arisan, pakai pinjol. Itu agak stres-stres, enak-enak stres gitu ya. Jadi gini, potensial problem, bukan problem ya. Potensial problemnya adalah kalau ekspektasi dari invest Anda tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, Pinjol itu Anda harus keluar bayarkan, betul nggak? Karena itu bentuknya kewajiban. Tapi dari sisi investasi, nilai returnnya masih potensi untung. Betul ya? Dari ya, sisi ekspektasi income belum pasti, dari sisi kewajiban pasti harus dicicil. Nah, ini bukan pola invest yang good buat ya, saya. Karena hasilnya nggak tentu, ya, keluarnya pasti, waduh bahaya banget. Ya, jadi kalau saya sih janganlah gitu ya. Ini personal sih ya. Kalau saya sih iya, jangan. Ya, kalau misalnya Anda boleh, bentuk yang mungkin bisa kita lakukan adalah ini saya juga banyak belajar dari beberapa teman saya yang invest di properti gitu ya. Jadi polanya adalah, boleh nggak saya misalnya sekolahin rumah saya? Maksudnya sekolahin adalah, oke, saya ambil pinjaman, saya jaminkan rumah saya iya, pinjam dari nilai rumah aset saya, tapi generating aset yang lain gitu. lain. Nah, selama potensinya saya lihat kemungkinannya memberikan hasil, boleh-boleh aja. Tapi itu kan Iya, harus dihitung secara betul gitu loh. benar. Berapa lama napasnya, Iya, cicilan saya. Karena kan begitu Anda pinjam dari aset yang kita punya, kan kita punya kewajiban cicil. iya, Kita kemudian beli misalnya tanah, kemudian bangun rumah, berapa lama nih pembangunannya, kemudian saya jual lagi, saya dapat profit, atau iya. saya sewakan dalam bentuk ruko dan lain sebagainya. Jadi harus dicermati secara detail. Tapi kalau kaitannya dengan invest, yang jadi problem, apalagi kalau di financial instrument gitu ya, yang jadi problem adalah tadi fluktuasinya tuh tinggi sekali gitu. Iya, Jadi potensial untungnya ada, potensial ruginya juga ada. ada. Tapi kewajiban Anda fix. Nah, ini yang jadi concern buat saya. Karena kalau Anda punya pola belanja, kewajibannya fix, tapi income potensialnya nggak fix, itu Iya, bahaya. Itu iya. bahaya. Jadi waktu saya mau sekolahin rumah saya untuk beli properti, saya pastikan saya harus punya income regular untuk nyicil uang sekolah rumah Iya, saya dulu. iya benar. Ya, berapa lama? Waktu itu saya target hanya 1 tahun. Ya, Hmm, akhirnya 1,5 tahun karena ya tadi properti tiba-tiba belum ada penyewanya segala macam iya, gitu loh. Jadi saya harus punya napas gitu loh. Karena iya, kewajibannya fix, saya nggak mau kewajibannya income-nya jadi fluktuatif gitu loh, iya, nggak pasti. Jadi Anda harus set aside. Nah, kalau invest di pasar modal, terutama dengan potensi return yang sangat luar biasa gitu ya, apalagi ya tadi ya fluktuasinya tinggi, harusnya potensi returnnya juga tinggi gitu ya. Jadi kalau kemarin kita lihat misalnya dalam seminggu kemarin itu turun udah 5, 6, 7% kali indeks harga saham gabungan gitu. iya, Ya. Jadi saya udah mulai beli itu kemarin karena saya udah keluar tuh Januari awal, akhir iya, Desember. Saya udah realize keuntungan untuk yang short term lah gitu ya.
Iya. Tapi kalau yang invest jangka panjang sekolah anak sih saya biarin aja karena saya nggak butuh juga sekarang toh gitu. Tapi Iya. yang ini karena saya punya likuiditas, wah menarik pasar modal, makanya saya akhirnya dari uang likuid itu saya invest. Ya. Nah, kemudian dia turun. Waduh, udah mulai turun nih. Ya, dari 63, 61, Iya, 62, 61, 58 wah terakhir ya. turun terus nih. Saya mulai beli tuh di 61, mulai cicil dikit, beli. Wah, turun lagi, beli lagi. Wah, turun lagi, beli lagi. Kemarin Jumat, wah turunnya dalam banget gitu kan. Wah, akhirnya beli lagi gitu. Jadi saya ngelihat momentum aja kalau yang itu ya. Saya nggak harapkan Iya. ini dalam jangka panjang. Jadi fluktuasi itu yang akhirnya, tapi uang itu adalah uang liquid yang saya punya. Ya. Jadi jangan sampai itu jadi dari uang pinjaman karena kepastian dari sisi return-nya nggak ada. Iya. Gitu ya. Fluktuasinya sangat tinggi, resikonya sangat besar, tapi Anda punya kewajiban yang pasti. Gitu ya. Jadi ini Iya. yang harus diperhatikan sih. Oke. Terus ini ada lagi yang nanya kontak Pak Iksan, nanti mungkin di belakang aja ya Pak ya, kontak Bapak. Terus pencatatan yang baik untuk pengeluaran dan pemasukan sebaiknya diklasifikasi seperti apa Pak? Ya, oke, good question. Sebenarnya secara rule of thumb, kalau kita bicara mengenai pencatatan pengeluaran, Anda catat dulu semuanya. Ya, Kemudian baru kita kualifikasikan. Ya, Gitu loh. Jadi jangan Anda kualifikasikan dulu, tapi catat dulu. Jadi semua pengeluaran catat, beli ini. Nanti Anda bisa melihat mana ini yang harus ada. Misalnya kayak uang sekolah bulanan, nah itu kan harus ada. Ya. Gitu kan. Jadi itu jadi expense pasti. Gitu kan. Kemudian nanti yang variabel yang di bawah. Ya. Nah, variabel ini yang sebenarnya bisa kita kontrol terkait dengan expense. Ya, benar. Gitu kan. Jadi fleksibilitasnya kalau yang pasti misalnya cicilan, bayar sekolah anak, listrik, ya kan nggak mungkin lah listrik besok bayar besok nggak mungkin, mati listriknya gitu kan. Apalagi Jadi ada sekolah yang anak pasti harus kita keluarkan, tapi iya, ada yang variabel. Maksudnya apa? Ya misalnya kalau sekarang udah nggak ngopi-ngopi lagi lah gitu ya, jarang lah kita ngopi-ngopi duduk-duduk karena mengurangi lagi gitu ya mobilitas dan ketemu-ketemu ngumpul-ngumpul gitu ya. Tapi lewat tadi setan gepeng pasti datang itu kopi ke rumah gitu kan. Jadi jangan disalahin. Tapi kan Benar, itu, Pak. nah itu jadi pola belanja variabel kita. Jadi kita nanti yang bisa mengelompokkan mana ini sebagai pengeluaran yang harus dalam konteks setiap bulan kita keluarkan, ada variable expense yang saya bisa adjust. Jadi semakin Anda tahu variabel yang bisa Anda adjust sebenarnya, Anda semakin nyaman sebenarnya dengan pengeluaran. Oh iya gila ya, ternyata belanja beli kopi ya sampai saya terbiasa dulu, saya sempat kerja dulu di Amerika. Setiap pagi itu pasti ketemu Starbucks. Karena di depan kantor seberang itu Starbucks. Jadi begitu naik subway sampai pemberhentian, jalan sebentar, nyebrang dulu beli Starbucks baru ke kantor, konteksnya gitu ya. Jadi itu kebiasaan polanya. Jadi saya nggak ketemu kopi agak-agak kurang melek. Gitu. Tapi kalau misalnya beli kopi terus dulu Starbucks waktu di Amerika sih nggak kerasa kayaknya ya pengeluarannya gitu. Mungkin karena dulu masih sendirian dari income segala macam, cukup lah gitu. Tapi sekarang Starbucks, to go 50.000 sakit hati gue. Jadi akhirnya, well, I can invest in some coffee machine, yang nggak terlalu mahal, nggak segala macam, which is I love coffee. Saya juga seneng ngeracik-racik bean kopi sendiri gitu ya. Oh ya ini terlalu asem nih. Oh ya ini agak cokleti. Kita coba mix lah ya itu. Saya suka belanja beans gitu. Saya coba-coba segala macam ya. Main-main sendiri lah akhirnya menurut saya I can invest. Enakan sendiri. Akhirnya saya bikin sendiri di rumah gitu ya. Saya punya coffee machine kecil gitu ya yang saya bisa pakai, gitu. Saya beli susu segala macam. Well, biayanya jauh lebih murah gitu. Nah, jadi tinggal masalahnya adalah how creative you are ya terkait dengan pola belanja yang kita lakukan. Semakin Anda tahu terkait dengan variabel expense yang Anda miliki, semakin Anda tahu, semakin Anda bisa manage ini, semakin kreatif Anda sebenarnya secara finansial harusnya Anda punya potensi untuk bisa saving dari belanja yang variabel tadi. Mungkin seperti itu. Jadi yang penting nyatet dulu ya Pak, nggak usah pikir dulu mau diapain tapi nyatet dulu karena mulai nyatet pun itu juga usaha susah gitu. Susah gitu ya. Tapi
paling nggak tadi Anda harus jadi driver buat uang Anda gitu loh. Semakin Iya, Anda punya catatannya, Anda semakin tahu, Anda semakin piawai mengelola, memanage keuangan Anda sebenarnya. Jadi iya, driver yang piawai lah gitu ya. Bukan hanya keluar masuk garasi, tapi Anda bisa ikut balapan lah istilahnya gitu ya, iya, secara finansial. benar Pak. Ini ada lagi dari Pak Jimmy. Salam Pak Iksan, saya butuh penjelasan lebih lanjut mengenai rasio aset investasi sama dengan 50%. Ya. Apakah seharusnya disertai time frame yang lebih spesifik dalam artian butuh waktu berapa lama untuk memenuhi rasio ideal 50%? Terkait definisi kekayaan bersih di awal tadi, apakah bisa diulangi Pak? Oke, Jadi kan nggak jadi mungkin langsung 50% gitu menurut betul gitu Jimmy. ya. Targetnya adalah kalau kaitannya dengan target time frame, 50% itu diharapkan pada saat kita pensiun. Ya, Karena apa? Karena pada saat itulah kita bersandar dari aset investment kita. ya, Pada saat itulah income kita stop, kita mengharapkan punya dana yang cukup untuk bisa kita ambil untuk menjalani masa pensiun. Jadi target 50% itu adalah gradual. Ya, pada awal masa nikah lah, rumah yang kita tempatin masih nyicil segala macam, aset itu pasti aset yang salah satu yang terbesar yang kita miliki. ya. Sambil berjalan kita kan invest. Nah, makanya itu dia. Pola invest reguler inilah yang sebenarnya kita maintain agar meng-create aset investasi yang terus bertumbuh sehingga nanti komposisinya aset liquid Hmm. itu kalau mendekati masa pensiun ini ada rasionya ya, aset liquid sebagai kekayaan bersih itu 15%. Ini bisa Hmm. dicatat ya. 15% itu aset liquid mendekati masa pensiun. Hmm. Aset investasi 50%, Hmm. aset personal ya kan nggak mungkin waktu Anda masuk masa pensiun gitu kan, terus Anda jual rumah, ya nggak bisa lah. Anda Nggak tinggal di bisa. mana gitu kan? Ya, Oh, tinggal di rumah anak ya boleh aja sih kalau Anda iya, mau gitu ya. Tapi kan kita pengennya mandiri secara finansial. Jadi iya, aset liquid iya. 15, aset personal 35, aset investasi 50%. Itu Oke. komposisi idealnya kalau kita mau bicara terkait dengan komposisi aset begitu kita memasuki masa pensiun. Pensiun. Jadi pertanyaannya adalah time frame waktunya seperti itu. Hmm. Ya. Nah, Oke. kemudian tadi pertanyaannya terkait dengan kekayaan bersih. Jadi kan kekayaan bersih itu sebenarnya total aset, kalau ini total hutang aja. Hutang. Ya. Iya. Pada saat pensiun tadi seperti saya katakan, hutang harusnya udah lunas semua. Ya. Sehingga total aset adalah kekayaan bersih saya. Nah, dari total aset itu yang ada klasifikasi aset liquid, aset personal, aset investasi, komposisinya seperti yang tadi. Ya. 15% aset liquid, 35% aset personal, 50% aset investasi yang Investasi. jadi target mendekati masa pensiun. Jadi, Tuh. nah itu bisa di-track atau bisa diikuti kalau Anda punya catatannya. Karena Nah, itu bikin aja lagi di Excel catatnya. mudah kok gitu kan. Anda bikin, Ya. oke, aset liquid, Anda punya apa? Tabungan. Misalnya Anda punya 3 tabungan, tuh masukin semua. Karena itu juga nanti akan Anda tuliskan di SPT Anda gitu loh konteksnya. Setiap Ya. akhir tahun gitu loh. Sehingga Anda punya catatan gambarannya atas aset yang Anda miliki. Dengan begitu Anda lebih mudah sebenarnya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi catat aset liquidnya apa aja. Oke, punya deposito jangka pendek. Oke, nilainya berapa? Masukin di situ. Aset rumah, oke, rumah gambarannya nilai NJOP atau harga pasaran di Ya. rumah sekitar Anda. Anda kan tahu lah harganya, nilainya gitu ya. Ya. Masukkan yang wajar lah, nilai pasar wajar. Masukkan di situ. Mobil misalnya, oke, Anda punya misalnya BMW ya, Ya. tahun segini, oke, nilainya sekarang kurang lebih seperti ini. Nilai wajarnya masukin. Kemudian Anda punya invest, saya kan tinggal bisa cek. Oke, misalnya Anda punya di reksadana, Anda punya di unit link, misalnya Anda Ya. punya single stock dan lain sebagainya, masukkan di situ setiap tanggal 31 Desember Desember. akhir tahun sehingga Anda punya refleksinya nih, apakah setiap tahun kekayaan bersih saya bertumbuh atau menurun. Tidak. Nah, dengan pola seperti ini harapannya dalam jangka panjang kita bisa ngelihat track tadi komposisi aset investasi saya menumbuh atau enggak. Ya. Kalau nggak bertumbuh, kita perlu lakukan apa gitu kan ya Pak? Betul, kan kita bisa ngelihat nih, oh ya kenapa sih kok nggak bertumbuh? Oh pasar modal ternyata indeks lagi turun terus ya. Ini kan nggak bisa kita Ya. lakukan apa-apa gitu kan konteksnya. Yang harus Ya. kita lakukan adalah kita tetap invest. Karena Ya. pada saatlah harga turun, harga lebih murah, ya kita kalau invest kita regular kita dapat unit yang lebih besar, lebih banyak Ya. gitu loh konteksnya. Ya Ya. jadi yang perlu kita sikapi adalah kadang-kadang
keputusan keuangan itu pasti akan berdampak terhadap kondisi keuangan kita secara keseluruhan. Nah, ini yang perlu, makanya kenapa catatan kekayaan itu harus Perlu. ya kita buatlah gitu loh, supaya kita bisa melihat, merefleksikan keuangan kita setiap tahunnya. Oke. Mungkin itu. Ya. Gitu loh. Selanjutnya dari Pak Lius Jaya Saputra. Siang Pak Ya. Iksan, saya sedang mencicil rumah dan sudah punya dana darurat. Ya. Baikkah jika dana darurat saya sebagian dipakai untuk top up bayar cicilan rumah supaya No. hutang berkurang? No. Nggak usah ya Pak ya. No. Why? Tadi yang saya jelaskan. Kalau kaitannya dengan rumah, karena nilai asetnya bertumbuh, Ya. dan kapasitas Anda dari cicilan juga dari income masa produktif, buat saya enggak. Ya, mendingan tambahin dana darurat atau invest lagi ya Pak ya. Invest, betul. Ya. Jadi kita meng-create, karena gini, maksud saya gini loh, kalau Anda mencicil aset yang nilainya bertumbuh, Anda meng-create aset dari income, betul nggak? Ya. Which is asetnya bertumbuh kan, saya cicil nih rumahnya, Ya. nilainya bertumbuh, betul nggak? Tapi kalau Anda punya aset dana darurat yang terlalu besar, Anda create satu aset lagi, Ya, invest, benar. ini juga tumbuh gitu loh konteksnya. Ya. Jadi Anda punya dua aset, yang satu ditopang dengan punya nilai asetnya, yang satu ditopang dengan cicilan, yang Ya. nilainya potensi bertumbuh. Nah, Anda bisa meng-create dua aset dengan satu income sebenarnya. Ya. Nah, itu yang lebih optimal buat saya gitu. Benar. Daripada Anda mengambil dana darurat sebagian untuk membayar sebagian pokok. Iya. Ini kebetulan juga ada yang nanya dana darurat. Ini kalau yang untuk berkeluarga kan 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan ya, Pak ya? Kurang lebih seperti itu boleh. Iya. Oke. Terus ini ada lagi, nah, jika hari ini kita ada uang cash 500 juta untuk beli mobil baru nih, Pak. Oke. Sudah sesuai dengan harga mobil yang mau dibeli. Ya. Pak Iksan, apakah lebih baik beli cash keras, cicil DP 20%, sisa dananya 80%, diinvestasikan di pasar modal dengan harapan bisa bertumbuh melebihi dari bunga cicilan sehingga pada saat cicilan lunas ada dana surplus? Wah, ini teknis ya, maksud saya gini. Iya. Kalau di atas kertas itu mungkin terjadi dengan ekspektasi imbal hasil yang cukup tinggi. Cuman problemnya adalah tadi kalau. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan cicilan mobil ya, kalau buat saya adalah mencicil secepat mungkin itu akan jauh lebih baik. Ya. Beda dengan KPR tadi. Ya. Mencicil sepanjang mungkin kalau buat saya gitu ya. Ya. Yang Anda bisa. Tapi kalau misalnya aset mobil, kenapa saya mencicil lebih cepat lebih baik? Karena nilai asetnya yang menurun. Ya. Gitu ya. Jadi kalau Anda mencicilnya terlalu panjang, apalagi sekarang buat cicil mobil bisa 7 tahun. Waduh, mobilnya udah nggak kebentuk, kita masih nyicil lagi gitu kan. Mobilnya udah rusak-rusakan segala macam, kita masih cicil gitu. Ya. Jadi buat saya, apalagi Anda mencicil itu dari income Anda sekarang gitu loh konteksnya. Padahal Anda punya prioritas yang lain. Jadi buat saya tadi Bu, kalau misalnya di atas kertas itu dimungkinkan, well dengan return yang cukup besar mungkin bisa gitu. Iya. Ya. Tapi tadi yang harus diperhatikan adalah Anda harus siap kalau misalnya tadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Ya. Nah, harus kalau ada backup plan. return investment-nya ternyata jeblok, tapi Anda punya kewajiban, Anda tetap harus membayar kewajibannya gitu loh, konteksnya itu aja sih. Iya. Jadi dari sisi uang nilainya tergerus karena investasi Anda turun, tapi kewajiban Anda harus bayar plus bunga gitu ya. Jadi ini yang buat saya harus hitungan pinter-pinter lah. Iya. Nah, harus dilihat lah saya bilang gitu ya. Potensinya bisa nggak? Bisa aja. Iya. Tapi kalau buat saya kalau untuk asetnya dalam bentuk misalnya mobil gitu ya, karena nilainya menurun, menurut saya worth it ya Pak ya. Apa ya? Ya pokoknya cicil jangan panjang-panjang lah istilahnya gitu. Iya. Benar. Kalau mau nyicil langsung lunas aja lah. Betul gitu loh buat saya gitu loh. Toh secara value ekspektasinya nggak meningkat gitu. Iya, benar. Nilai asetnya gitu ya. Jadi secepat mungkin itu jangan menjadi beban jangka panjang dari sisi income yang kita miliki. Sebenarnya itu sih. Iya. Oke. Terus Pak, bagaimana menghitung personal money management dengan kondisi kita tidak punya fixed income?
Nah, berarti dana daruratnya mesti lebih banyak ini kalau nggak punya. Betul, boleh. Kalau seperti itu, ekspektasinya adalah yang harus dilihat adalah Anda harus punya bumper jangka pendeknya lebih panjang. Ya. Yang tadinya 36 mungkin sekarang harus 6-12 gitu. Ya. Sampai 12 bulan. Karena apa? Jangan sampai tadi Anda udah mulai invest, nah invest itu yang keambil. Karena tadi return pertumbuhan dari investasi bukan hanya dari return ekspektasinya, tapi juga dari jangka waktunya. Karena Anda nggak bisa lagi mundur. Dulu saya waktu awal masa kerja, kalau saya tahu gitu loh pemikiran terkait personal finance, dari dulu saya udah invest mungkin. Sama, Cuma Pak. problemnya kan usia 25, punya uang mah habis aja gitu kan. Iya. Dulu kepikiran invest, cuman problemnya sekarang udah usia 30 kan nggak bisa lagi mundur usia 25 gitu. Iya. Ya kortingnya kebanyakan lah gitu ya. Tapi ya tadi gitu loh, kita nggak bisa mundur dalam arti investasi berkaitan dengan waktu. Jadi Anda harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau bisa invest seterusnya sampai tujuan keuangannya tercapai. Ya, kalau enggak ya udah. Ya, jangan dulu invest. Anda siapkan dulu tuh bumper-bumpernya. Tadi makanya dana darurat itu kenapa kita perlu segala macam. Supaya tadi invest kita bisa terus berjalan sampai masa yang akan datang. Iya. Terus ini Pak, apa pendapat Bapak tentang investasi via ORI yang saat ini sedang dijual, Pak? Apakah worth it untuk invest ORI jika dana yang tersedia dialokasikan tidak besar, di bawah 20 juta? Jadi kalau kita bicara rule of thumb dalam investment, semakin banyak aset kelas yang Anda miliki, semakin baik. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu belum ada ORI, belum ada obligasi itu memberikan fixed income, kupon bunga yang tetap. Ya, untuk jangka waktu yang sekarang lagi dijual kan 3 tahun, 5, sekian persen, saya lupa. 5,5. 5,5 lah kurang lebih gitu ya. Nah, untuk 3 tahun Anda punya fixed income 5,5% ya dipotong pajak ya. Pajaknya pun lebih rendah dari deposito. Gitu ya. Bunganya pun lebih tinggi dari deposito. Jadi kalau misalnya Anda bandingkan alternatif Anda punya deposito tapi nggak punya ORI, ya sebagian bisa ditaruh di diversifikasi ya, Pak. Betul gitu loh. Dengan begitu bisa memberikan nilai yang lebih baik gitu ya, dari hanya sekedar misalnya Anda taruh di tabungan atau deposito. Atau misalnya kalau next-nya lagi misalnya ke saham segala macam. Jadi sebenarnya opportunity-nya adalah harus ngelihat bahwa oke, ini dari aset kelasnya bisa mengurangi dampak resiko saya secara keseluruhan atau enggak. Karena kalau semuanya di saham juga concern problemnya adalah ya tadi up and down-nya sangat tinggi gitu ya. Benar. Ya, kalau misalnya Anda punya aset kelas yang beda-beda, misalnya punya ada properti sedikit, ada deposito sedikit, ada emas sedikit, ada ori sedikit, ada ada saham sedikit. Nah, ini akan memberikan peluang yang lebih baik lah konteksnya. Karena setiap pergerakan investasi ini akan berbeda-beda konteksnya gitu ya. Jadi kalau buat saya opportunity-nya adalah harus ngelihat bahwa oke, Anda invest selama ini di mana? Kalau hanya deposito, it is opportunity gitu. Ya. Anda punya fix bunga selama 3 tahun dijamin oleh pemerintah, ya, yang Anda terima dengan beban pajak yang lebih kecil dari deposito, take it. Gitu loh. Jadi harus dilihat seperti itu. Jadi kalau kita bicara invest, asset allocation itu jadi lebih penting sebenarnya. Ya, asset allocation, diversifikasi ya Pak. Betul. Nah, terus ini, ada ini pertanyaan salingan kayak. Pak Iksan beli saham langsung atau reksadana, Pak? Beli saham, saya beli reksadana. Sekarang saya nggak lagi trading lah. Ya. Mungkin karena usia juga kali gitu ya. Ya sekarang tanggungannya sudah semakin lebih besar-besar gitu ya. Jadi saya masih punya single stock tapi yang udah saya beli lama dulu gitu ya. Saya nggak lagi trading, maksudnya jual beli single stock lagi, tapi saya lebih beli reksadana sekarang, reksadana saham sih. Ya, reksadana saham. Selama pandemi ini saya belinya IDX 30 sih, reksadana. Ya, itu kayaknya lagi oke tuh ya Pak ya, macam-macam. Ya itu saya ngelihatnya karena itu adalah saham-saham blue chip, 30 saham terliquid di pasar gitu ya, sehingga secara likuiditas, secara value itu juga baik gitu ya. Jadi buat saya itu memberikan
potensi lah gitu. Ya, Ya, benar. untuk short term yang saya ekspektasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang apalagi udah di bawah 6.000 ya, kemarin 5.800 ya kalau nggak salah ya. Iya, Sama injak 5.800. di 5.800 ya. Belilah IDX 30. Beli indeks 30 kalau Anda punya waktu 1 tahun, Iya, benar, sekarang kan benar. Anda bisa beli online. Iya, Anda nggak fintech perlu, banyak ya, Anda Pak. tinggal transfer. Iya, Apalagi sekarang pakai OVO segala macam difasilitasin oleh iya, media apa namanya fintech, si fintech. online itu gitu kan. Iya, Jadi luar benar. biasa. Jadi kalau buat saya sekarang opportunity-nya baik. Kalau Anda punya waktu nih, jadi kalau punya idle money ya, Iya. 1 year Mm-mm. buy, Iya. 58 buy. Saya kemarin 58 merem belinya gitu loh. Saya beli cuman maksimum aja karena lewat ATM saya belinya gitu ya Kalau dari ATM nggak M-Banking. ada Jadi maksimum bisa lebih banyak kali ya, Pak ya? ya malas ke bank aja sih gitu. Jadi Iya, akhirnya benar. oke lewat ATM bisa, lewat M-Banking bisa, wah ya masih masih bisa karena dibatasin transaksinya, total transaksi udah maksimum ya udah hari itu selesai Iya, gitu. Tapi maksud saya this is the opportunity gitu ya. Karena kalau Anda punya setahun tapi ini Januari ini emang fluktuasinya luar biasa iya. gitu ya. Up-nya luar biasa, down-nya luar Luar biasa. biasa, ya. Apalagi komoditi kemarin juga naiknya luar biasa itu Antam, Inco segala macam. Wah, itu Iya. saya bilang gila ini naik 6% sehari gitu kan. Ini ada yang bisa kayak mendadak lah kalau misalnya Iya. main-main saham lagi, saya enggak lagi gitu ya. Tapi saya ngelihatnya bahwa aduh is a bubble lah. Iya. Makanya kemarin itu saya keluar dulu gitu loh. Saya realize keuntungan saya gitu ya. Iya. Kemudian ya sisa mungkin sekitar 10 jutaan yang masih ada gitu ya. Begitu tiba-tiba turun, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun, udah harus belilah gitu. Iya. Karena the opportunity is there. Jadi setiap masalah pasti ada kesempatan lah ya untuk bisa dapat return yang lebih baik seperti itu. Oke. Terus ini, oke. Jika saat ini punya liquid 300 juta, Ya. lalu di 8-10 bulan mendatang saya ingin membeli rumah dengan harga 600 sampai 700 juta. Ya. Tapi saya tidak bisa menggunakan KPR. Jadi rencananya cash. Apakah memungkinkan Pak dana liquid saya 300 juta ini dimaksimalkan untuk bisa mencukupi kebutuhan 600 sampai 700 juta dalam 8 sampai 10 bulan ke depan? Waduh, doanya harus kuat itu, Bu. Boleh. Ini Pak, ini 8 bulan iya. 100% ke atas itu ya. Iya, 2 kalinya ini. Waduh, itu Susah tahajudnya nih. nggak malam aja itu. Pagi, siang, sore, malam itu. Ya ini secara real ya kalau kita bicara invest, yang harus diperhatikan adalah Anda juga harus reality check tadi gitu loh. Iya. Berapa ekspektasi yang bisa kita hasilkan. Karena kalau Anda di luar dari kewajaran, Iya. nah ini yang menjadi concern adalah nanti Anda malah dibohongin, invest Anda Benar. malah hilang gitu segala macam gitu ya. Karena Malah banyak hilang sekali semua ya, sekarang, Pak. apalagi dengan kondisi sekarang banyak sekali investasi yang bohong lah gitu ya. Iya. Nah ini yang jangan Anda sampai terjebak gitu ya. Jadi Iya. kembalikan lagi kalau kita bicara invest, apakah itu cukup mungkin nggak kita bisa dapat gitu. Iya. Ya, jadi even di saham sendiri ya ada tahun-tahun yang bagus itu juga palingan setahun 20-30% gitu. Iya. Ya, itu udah bagusnya luar biasa gitu ya. Iya. Kalau 8 bulan 100%. Kayaknya enggak. Kalau ya. saya ada klien kayak gitu sih saya nggak kasih, Pak. Susah gitu loh. Maksud saya Oh, gini iya. loh. Ya kembali lagi bahwa akhirnya kita harus reality check tadi gitu. Iya. Berapa ekspektasi, bisa nggak kita sampaikan ke ekspektasi itu sesuai atau enggak, kalau enggak janganlah. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Pak, kain Ya. tenun bisa dianggap benda seni bernilai tunai nggak Pak? Termasuk Apa? kain tenun. Waduh, saya Kain nggak tahu tenun. tuh value-nya ya. Itu agak-agak lain ya Pak ya investasinya Iya. ya. Tapi kalau misalnya ada value-nya sih, menurut saya bisa juga gitu. Cuma Iya. saya nggak paham gitu loh terkait dengan Iya. bahan-bahan tenun ini ya. Apakah semakin tua harusnya, cuman bagaimana pasarnya potensial atau enggak. Nah itu kan yang perlu dipastikan aja buat teman-teman gitu. Iya. Ya, Dan jadi yang pasti
tetap harus ada diversifikasi ya Pak ya? Iya, jangan hanya di situ aja lah. Jangan hanya Don't di put egg in one basket, itu harus dipegang lah. iya, Taruh di beberapa alternatif invest. Kalau oke. menurut Anda pasarnya ada gitu ya, tenun tadi gitu ya, dan value-nya memang terus meningkat, why not gitu loh. Tapi Anda harus gelutin karena pasarnya itu sangat spesifik, niche market banget lah gitu loh. Iya, Orang yang senang dengan tenun dan orang yang mau membayar nilai mahal dari tenun yang memang Anda miliki gitu ya. Jadi itu memang harus pinter-pinter sih. oke. Karena kalau itu yang itu saya nggak paham. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Kan kita sudah masuk era bonus demografi nih Pak. ya. Nah, menurut Bapak, kira-kira literasi keuangan masyarakat Indonesia seperti apa Pak? Hasil 2018 kalau nggak salah saya ya, itu OJK melakukan studi survei terkait dengan tingkat literasi keuangan. Hmm. Yang paling tinggi itu literasi keuangan terkait dengan perbankan. Gitu ya. Itu di atas kalau nggak salah saya 40 sekian persen lah. Ya. Tapi begitu bicara mengenai asuransi dan invest, itu masih di bawah 20%. Masih rendah banget ya Pak ya? Rendah banget, jauh banget dari ekspektasi. Makanya OJK juga terus menggenjot lah gitu ya, terkait dengan edukasi. Ya ini salah satu komunitas yang good gitu ya, karena ini memberikan pembelajaran, pemahaman, pengetahuan gitu ya, terkait dengan personal finance gitu. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, invest, proteksi asuransi yang sesuai dan lain sebagainya, supaya kita juga bisa melihat dari income yang kita terima tadi yang saya bilang gitu ya, bagaimana kita bisa memprioritaskan untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Jadi memang kalau terkait dengan literasi ya terutama di Indonesia itu gap-nya sangat tinggi antara kota besar dengan kota kecil. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu 2017 kalau nggak salah saya jadi narasumber reguler OJK untuk masyarakat Indonesia waktu itu wilayah timur UMKM khususnya. Wah itu jauh sekali bedanya dengan misalnya Jakarta, Pulau Jawa lah konteksnya gitu ya. Karena itu saya mulai dengan Bali, pokoknya teruslah ke arah timur gitu. Ya, waduh pemahamannya jauh sekali gitu loh. Jadi memang ini PR besar lah gitu ya untuk bisa memberikan pemahaman personal ya terkait dengan keuangan. Ya karena mereka jalanin aja gitu. Ya, saya punya ini, saya punya keahlian Pak, ya saya jalanin aja. Ya makanya dia untung sekali, abis itu susah untuk lagi gitu loh konteksnya. Karena begitu dia untung sekali, beli motor, beli ini, bukan produksinya ditingkatin, bukan ini gitu ya polanya gitu ya. Jadi belanja dia terkait kebutuhan personal dengan belanja dia terkait dengan bisnis dia atau usaha dia itu campur aduk. Nah ini yang jadi concern sebenarnya gitu ya. Dan ini akhirnya saya bilang nggak bisa dengan seminar, saya bilang gitu. Karena harus ada yang handling, memberikan pemahaman gitu ya. Ini harus day to day. Kalau enggak mereka nggak akan beranjak ke usaha yang lebih mapan gitu, ke keuangan yang lebih baik gitu. Karena mereka akan dihadapi lagi besok, waduh gua harus ngutang lagi gitu. Iya benar. Aduh, ini motor gua harus jual lagi untuk modal tambahan gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi setelah itu berapa kota saya ya sama OJK itu sampai gandeng akhirnya BRI itu untuk fundingnya. BRI sendiri susah karena mereka nggak punya pembukuan segala macam, pencatatan segala macam gitu loh. Jadi quite basic gitu ya. Walau mereka punya keahlian, ya pasarnya ada, tapi ya tadi ya bagaimana bisa mengelola keuangan ini gitu ya supaya mereka juga bankable. Karena bank kan melihatnya, oh ya benar nih ada penjualannya, ini biaya produksinya, ini keuntungan produksinya, ini segala macam sehingga mereka bisa ekspektasikan oke, kalau gua kasih pinjaman begini dia bisa bayar berapa cicilannya. Berapa? Iya. Ya gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu jauh lah. Ya, waktu itu saya khusus hanya untuk UMKM gitu ya bicaranya, komunitasnya. Jadi emang banyak gap lah ya terkait dengan keuangan personal. Jadi saya sangat berterima kasih nih ya IFEJ ini masih mau ngundang saya gitu ya untuk sharing kesempatan kali ini gitu ya.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut pada kesempatan siang hari ini mendapat informasi lah gitu ya, dan bisa menambah wawasan lah gitu loh, mungkin boleh. Mungkin itu sih dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Iksan sharingnya hari ini. Ini saya izin share screen lagi. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh kirim email ke finedu.id@gmail.com. Terus sertakan nama, hal yang ingin ditanyakan, dan tahu acara ini dari mana. Jangan lupa isi feedback yang akan ada di WA grup sementara, karena ini sangat membantu kami untuk meningkatkan acara-acara selanjutnya. Nah, next event-nya masih ada hubungannya dengan personal finance. Kita akan ngomongin tentang fondasi dari financial recovery. Jadi kayak tadi yang Pak Iksan cerita tentang hutang gitu ya. Nanti kita akan ceritakan lebih detail di minggu depan, Sabtu 6 Februari pukul 13 sama seperti sekarang. Ini masuknya pendaftarannya di sini. Terus, nah untuk teman-teman boleh join sosial media kita, ada WA Group Sahabat FE2 dan Telegram Sahabat Finedu. Nah di Sahabat FE2 ini kita punya fasilitas promo day setiap hari Rabu untuk membantu teman-teman yang UMKM supaya lebih maju lagi. Jadi setiap hari Rabu aja promo day-nya, nggak setiap hari jualan. Terus Anda bisa cari info juga di finedu.id di Instagram kami, dan kalau mau lihat acara-acara kami sebelumnya bisa ke YouTube channel kami di Finedu Indonesia. Itu ada sekitar 40 video yang bisa Anda tonton. Nah, ini sebagai penghargaan kami ke Pak Iksan, sertifikat sebagai pembicara Pak hari ini. Sip. Terima kasih banyak sudah mau ikut berpartisipasi dalam acara edukasi dari IFEK, gitu ya Pak. Ya. Nah ini untuk teman-teman yang merasa perlu untuk punya e-sertifikat, bisa daftar di sini dengan membayar 30.000. Ini hanya yang merasa perlu ya. Jadi kalau yang nggak merasa perlu ya nggak usah juga nggak apa-apa gitu, karena ini ada beberapa kali kita adakan, ada yang butuh untuk pekerjaan gitu ya. Nah terima kasih dari kami, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita ada acara lagi, setelah itu mungkin IFEK akan mengadakan webinar setiap 2 minggu sekali, jadi kita nggak akan setiap minggu lagi, karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan lebih baik gitu untuk deliver yang lebih baik pula. Itu aja dari kami. Selamat siang teman-teman semua. Sampai jumpa. Selamat menikmati hari weekend. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Halo, Hai Iksan. Halo Liana. Ini teman lama nih Pak. Masih waktu pas ditanya masih ingat, masih Li. Kapan-kapan kontak. Iya. Nanti aku minta dari Bu Alif nomor kontaknya, Li. Ya. Thank you. Diminta. Iya,
Marilah